acara webinar Improving Your Negotiation Skills to Win Your Dream Job. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hari ini sudah bergabung di webinar kali ini. Webinar kali ini terselenggara atas hasil kerjasama antara JKL UPJ dengan Program Studi Ilmu Komunikasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan dari para mahasiswa, terutama mahasiswa yang sebentar lagi nih akan masuk ke dunia industri. Ternyata skill negosiasi ini merupakan satu hal yang sangat penting ya untuk teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan hari ini semua bisa dapat insight dari pembicara kita hari ini. Sebelum saya bacakan profilnya, mungkin saya izin menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan webinar hari ini. Pada saat nanti acara ini akan dibagi menjadi dua sesi utama sebetulnya. Yang pertama kita akan mendengar sharing dari narasumber hari ini. Yang kedua akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk sesi diskusi dan tanya jawab, teman-teman silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat aja. Jadi nanti saya bacakan pada saat sesi diskusi. Jadi gini, pada saat proses webinar berlangsung, teman-teman kalau daripada lupa nih mau nanya apa, boleh langsung ketik aja. Gitu, boleh langsung ketik aja. Nanti di akhir sesi kita akan ada diskusi sama tanya jawab. Nanti kalau misalnya saya sebutkan, misalnya ada yang namanya Budi gitu ya, bertanya mengenai hal ini, saya bacakan dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau belum tersampaikan, nanti boleh kok saya kasih kesempatan. Misalnya, gimana Saudara Budi, sudah tepat belum jawabannya? Atau masih ada yang perlu ditanyakan nggak? Kalau misalnya nanti ternyata misalnya Budi, oh ada yang kurang lengkap nih, mau tanya lagi, silahkan nanti boleh kok di-on-kan video dan mode suaranya. Gitu ya, kurang lebih ya. Tapi supaya nggak keburu lupa, jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada pertanyaan, boleh banget tuh langsung tulis ke kolom chat. Apa yang kira-kira mau ditanyakan. Oke, begitu ya teman-teman mahasiswa ya. Hari ini kita juga kedatangan Kepala JKAL, Ibu Hastuti. Terima kasih Bu Hastuti sudah ikut bergabung. Lalu pembicara kita juga sudah join ya. Hari ini ada nama lengkapnya, saya akan coba bacakan profil pembicara kita hari ini. Ada, saya panggilnya Mas aja ya, masih muda soalnya. Mas Riki Rahman Permana. Halo Mbak Reni. Saya bacakan, halo Mas. Saya bacakan CV-nya ya. Jadi Mas Riki ini, kalau yang saya lihat nih dari track record-nya, harusnya sudah sangat berpengalaman sekali ya, walaupun masih muda, di industri udah cukup berpengalaman. Beliau memulai karirnya itu sebagai Media Relation Support di Unilever Indonesia. Setelah itu melanjutkan karirnya di Enesis Group sebagai Public Relation Coordinator, lalu pernah juga di SWA Media Group sebagai Marketing Communication Manager. Dan sekarang nih, karena cinta banget kayaknya sama industri ini gitu ya, ini ya Mas ya, communication agency gitu ya Mas ya? Iya Betul betul ya? Mbak, Oke. betul. Sekarang usaha sendiri gitu ya, bikin Iya. communication agency dengan beberapa klien gitu kurang lebih. Nah, daripada berpanjang lebar, mungkin kita langsung aja kali ya, Mas Riki bisa memulai sesi presentasinya. Silakan Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Biasa kalau di kelas tuh pasti ada feedbacknya pagi, gitu. Iya. Ini Cuma online karena kayaknya, ini jadi harus. online, jadi seolah-olah aja ya gitu. Oke, Oke. tadi makasih Mbak Reni sudah memperkenalkan saya, terus juga makasih sudah di-invite untuk sharing-sharing pada pagi hari ini. Nama saya Riki Rahman Permana, bisa teman-teman panggil Riki. Terus saya memang dari awal itu punya passion di dunia komunikasi. Itu alasan kenapa saya ngambil waktu itu jurusan komunikasi. Ada yang ngerasa di sini salah ngambil jurusan nggak? Ada yang Mas ngerasa Riki, bahwa, sorry, Mas ya, Riki, ini ada beberapa teman-teman juga hmm, dari program studi lain, tidak hanya komunikasi oke, aja. oke, oke, oke. Nah, saya cerita background dulu tadi. Saya ngambil komunikasi emang pada waktu itu saya apa ya? Karena dulu waktu SMA tuh saya suka banget berorganisasi. Saya dulu sempat jadi ketua OSIS. Dan kalau OSIS kan biasanya kita suka ngadain acara segala macam ya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya ngambil jurusan komunikasi karena di salah satu program studi komunikasi itu yaitu public relation, waktu itu saya ngambilnya itu juga ada beberapa kegiatan special event gitu. Jadi berhubungan sama event, makanya saya ngambil pada waktu itu jurusannya komunikasi gitu.
Nah, buat teman-teman di program studi lain, saya juga mau mengapresiasi sudah ikut acara ini pada pagi ini, karena yang namanya negosiasi itu emang benar-benar diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuma di dunia profesional, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti kepake, gitu. Nah, langsung aja saya mau, apa ya, sebenarnya di sesi ini lebih banyak sharing-sharing-nya, lebih banyak ke pengalaman, tapi nanti kita akan coba jelaskan juga ada beberapa mungkin teori, ada beberapa tips yang bisa teman-teman pakai, gitu. Nah, sebelum masuk ke paparannya, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah negosiasi, itu tuh udah bagian dari kehidupan kita sehari-hari mungkin ya. Dari mulai kita lahir, teman-teman tuh sudah melakukan yang namanya proses negosiasi, gitu kan. Dari mulai teman-teman bayi, kalau lapar, yang akan teman-teman lakukan apa? Nangis kan. Itu tuh sebetulnya adalah bentuk natural dari negosiasi yang teman-teman lakukan, gitu loh. Jadi, ketika kita ngomongin negosiasi, sebenarnya itu tuh sudah mendarah daging di kehidupan kita. Negosiasi sudah kita bawa sebenarnya dari mulai kita kecil, bahkan dari mulai kita bayi gitu. Bayi yang lapar, dia pasti akan merengek-rengek minta susu, minta makan, segala macam, sehingga keinginannya akan dituruti sama orang tua. Nah, tapi semakin berkembangnya diri kita, negosiasi kan nggak terus-terusan bersifat nge-push, nggak terus-terusan bersifat menekan gitu kan. Harus ada win-win solution, harus ada keadaan yang saling menguntungkan, harus juga bisa respect satu sama lain. Kan itu value dari negosiasi yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah, mulai masuk mungkin ke paparannya ya. Oke. Oke, materi presentasi saya, kalau teman-teman lihat, itu saya kasih judulnya The Art of Negotiation. Kenapa? Karena negosiasi itu bukan cuma bawaan kita lahir, tapi negosiasi itu bisa dipelajari. Jadi kalau ada yang bilang bahwa, ah lu jago ya negonya segala macam, sebenarnya setiap orang tuh sudah punya basic negosiasi, tapi bagaimana kita menajamkan lagi negosiasi itu sehingga bisa terpakai di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tadi seperti yang Mbak Reni bilang bahwa teman-teman di sini itu juga punya harapan bisa mendapatkan dream job sesuai sama passion-nya teman-teman. Ada yang kepengen masuk ke dunia industri, ada yang mungkin kepengen nanti mendirikan usaha, apapun pilihan pekerjaan teman-teman nanti ketika lulus, itu pasti akan membutuhkan yang namanya negosiasi gitu. Dan itu nggak bakal lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya The Art of Negotiation kayaknya judul yang cocok ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini gitu. Oke, apa aja sih yang mau kita bahas? Selain tentunya cerita-cerita nanti lesson learn yang bisa saya sharing ke teman-teman kayak gitu, ada beberapa topik yang mau dibahas di dalam diskusi kita pagi ini. Ini adalah poin-poinnya. Yang pertama langsung kita masuk ke arah introduction-nya dulu. Jadi ada satu quote yang sebenarnya cukup menarik dari salah satu tokoh, yaitu Nelson Mandela. Beliau bilang bahwa satu hal yang bisa dipelajari dari negosiasi itu, bahwa sebelum saya mengubah diri saya nggak bakal bisa meyakinkan atau mengubah orang lain, gitu. Jadi negosiasi itu betul-betul berkaitan sama diri kita sendiri. Karena dalam negosiasi ada unsur yang namanya komunikasi, ada unsur yang namanya persuasi, ada unsur yang namanya respect. Jadi semuanya tuh mengombinasikan berbagai macam unsur. Ada unsur psikologisnya, kita harus respect orang lain, kita harus menghargai pendapat orang lain, kita harus belajar ngedengerin apa maunya orang lain. Ada juga unsur-unsur di mana berhubungan sama komunikasi, yaitu bagaimana cara penyampaian dari si negosiasi itu sendiri. Jadi menurut saya quote-nya cukup menarik yang disampaikan waktu itu oleh Nelson Mandela gitu. Nah, kalau kita bicara soal negosiasi, bentar. Oke. Kalau kita bicara soal negosiasi, negosiasi itu sebenarnya timbul karena ada hal yang tidak sepaham. Jadi kalau definisi komunikasi yang pasti teman-teman udah pelajari, yang ngambil jurusan komunikasi, tujuan dari komunikasi itu kan sebenarnya supaya kita bisa sepaham, ada kesepahaman antara komunikator sama komunikan gitu kan. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari karena kita itu adalah makhluk sosial, tentu
nggak serta-merta apa yang kita sampaikan tuh langsung diterima sama orang lain. Ada penerimaan-penerimaan yang berbeda gitu kan. Ada orang yang nggak setuju dengan kita, ada yang orang yang tidak mau mengikuti apa yang kita omongin, kayak gitu. Jadi proses negosiasi itu lahir karena ada tadi gesekan-gesekan kepentingan, karena ada konflik, karena ada ketidaksepahaman. Makanya proses negosiasi itu lahir gitu. Jadi ada dua pihak dalam proses negosiasi yang sebetulnya saling menguntungkan, saling bergantung, interdependent. Kalau satu orang tidak membutuhkan orang lain, itu namanya bukan proses negosiasi gitu loh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan itu bisa diciptakan. Contohnya kayak gini, teman-teman mampir ke swalayan gitu kan, mampir ke supermarket misalnya. Kita tuh sebenarnya nggak butuh untuk membeli apa ya, misalnya kita tuh nggak butuh untuk beli snack, tapi si mbaknya ya, pramusajinya atau SPG-nya, sorry, dia menawarkan bahwa, "Coba dulu, Kak." Nah, itu kan merupakan sebuah contoh di mana mungkin bisa jadi kita nggak butuh sebenarnya. Tadi ya, kalau berdasarkan definisi kan ada, 2 atau lebih orang yang interdependent, kayak gitu. Bisa jadi kita nggak butuh, tapi kebutuhan itu diciptakan oleh orang-orang, sehingga proses negosiasi itu kan muncul, gitu kan. Nawarin misalkan, "Coba dulu aja, Kak, coba dulu aja," kayak gitu. "Ini murah kok harganya," apa segala macam, menciptakan kebutuhan sehingga akhirnya proses negosiasi itu muncul. Sehingga lama-lama kita mikir kayak, "Oh ya kayaknya gue butuh juga deh, kayaknya butuh juga deh, snack ini untuk di rumah untuk nemenin nonton lah, untuk nemenin Netflix-an lah, atau untuk nemenin nonton bola atau apa," kayak gitu. Jadi kurang lebih prosesnya itu, muncul karena ada kepentingan, ada orang yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, gitu. Itu kurang lebih introduction-nya. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya, kalau kepikiran apa, mau nanya segala macam, boleh teman-teman, tulis di kolom chat-nya, gitu. Selanjutnya, nah, ada beberapa prinsip dari negosiasi. Ini juga sebenarnya menarik sih, gitu. Prinsip-prinsip ini dikembangkan sama Harvard, ya, makanya disebutnya Harvard Model, gitu kan. Jadi pertama ketika kita mau melakukan negosiasi itu, prinsip-prinsip dasarnya adalah kita harus mengesampingkan uh, the person, kita harus mengesampingkan orangnya gitu dan lebih mengedepankan isunya. Sebagai contoh kayak gini, teman-teman nggak suka sama seseorang, ya. Kita nggak suka nih sama orangnya, tapi kita butuh orang itu. Kita butuh orang itu untuk membantu kita, gitu kan. Proses negosiasi itu kan lahir. Nah, yang harus kita pikirkan adalah kesampingkan ego kita. Makanya tadi saya bilang, negosiasi itu kan sangat berhubungan sama sisi psikologis kita sebagai manusia. Gimana kita bisa respect, kita bisa mengesampingkan dulu ego kita, supaya kita bisa negosiasi sama orang itu, supaya kerjaan kita lancar, supaya tujuan yang mau kita raih juga bisa kita capai bareng-bareng, kayak gitu. Jadi, pisahkan dulu the person from the issue. Jadi pisahin dulu deh, mendingan orang apa namanya sisi-sisi ketidaksukaan kita, sisi-sisi mungkin permusuhan kita, dan kita kedepankan isunya gitu. Terus negotiate not position focus but interest oriented. Jadi kadang-kadang yang salah dari negosiasi itu adalah kita tuh terlalu fokus pada posisinya gitu loh. Jadi misalkan gini, kita mau teman-teman pasti sebagai mahasiswa pernah terlibat dalam sebuah organisasi ya. Nah, ketika misalkan ada nih organisasi, himpunan mahasiswa apa, nyelenggarain acara, terus bikin sponsorship, biasanya yang paling umum kayak gitu kan. Teman-teman harus datang ke sebuah perusahaan misalnya, yang mereka mau mensponsori acara teman-teman, gitu. Ini juga menarik gitu kan. Kadang-kadang kita itu terlalu jiper duluan sebagai mahasiswa ke orang yang mau kita ketemuin. Kita terlalu fokus pada posisinya gitu loh. Aduh, gue mau presentasi nih, presentasi di depan direktur atau presentasi di depan siapa, manajer atau apa segala macam. Itu yang kadang-kadang ngebuat kita udah nggak setara lagi gitu loh. Kadang-kadang itu ngeberasa bahwa kita ada di bawah mereka. Negosiasi itu harusnya harus memposisikan diri kita tuh sama butuh gitu loh. Kita harus sama sesat level gitu.
Tapi ketika kita udah punya ketakutan barusan gitu kan, "Ah, mau presentasi di depan direktur nih," yang difokusin duluan itu malah position fokus, bukan interest fokusnya. Padahal yang mau kita raih itu sebenarnya kan sponsorship-nya. Jadi lebih baik kita fokus pada isunya, lebih baik kita fokus pada interest kita, mau melakukan negosiasi itu tujuannya untuk apa, dibandingkan kita fokus dengan embel-embel. Ada, wah mau ketemu direktur lah, mau ketemu ini, apa, segala macam. Itu salah satu hal yang juga perlu dipahami dari negosiasi, gitu. Dan ini juga menarik, poin selanjutnya. Ketika kita melakukan negosiasi, negosiasi itu jangan langsung seolah-olah kita kasih cuma satu opsi aja gitu loh. Kayak misalkan gini deh sebagai contoh gitu, teman-teman eh, buka puasa bareng misalnya, ngadain acara bukber gitu kan tiap tahun, tapi tahun ini kayaknya nggak ada acara bukber bareng-bareng ya gitu. Biasanya kalau ngadain acara bukber itu kan kita tuh suka ngasih pilihan gitu kan, mau bukber di mana? Oh pilih deh daerah misalkan daerah Jakarta. Oke, Jakartanya Jakarta mana nih? Gini, kalau di Jakarta Selatan nih ada pilihannya restorannya ini, kalau di Jakarta Barat ada ini, kayak gitu. Nah, proses negosiasi itu juga akan lebih asik ketika kita nge-develop kriteria yang bisa menjadi solusi gitu loh. Ketika kita kasih alternatif ini, itu akan berjalan lebih asik dibandingkan ketika kita misalkan kasih cuma satu pilihan doang bahwa ya udah kita makan misalkan di GI aja. Pilihannya cuma itu doang ketimbang ketika kita kasih alternatif-alternatif yang lain gitu kan. Dan itu juga nyambung sebenarnya ke poin yang keempat, yaitu sebenarnya kita harus kasih opsi-opsi yang berbeda gitu. Jangan cuma kasih satu opsi yang tadi gitu kan. Misalkan kita kasih oke, kalau di Jakarta Selatan misalnya ke mana ya? Kemana nih? Anak Jaksel biasanya nongkrongnya di mana nih? Misalnya anak Jaksel, di Kokas aja yuk, kayak gitu. Oke, di Kokas. Terus, mau pilih makanan yang apa nih? Makanan Indonesia atau makanan yang western atau makanan yang Japanese atau apa, kayak gitu. Kasih opsi-opsi ketika kita melakukan proses negosiasi gitu kan. Karena opsi itu bisa pada akhirnya membuka ruang-ruang untuk diskusi, sehingga negosiasi itu juga berjalannya lebih lancar, gitu. Itu prinsip-prinsip yang menurut orang-orang di Harvard sana, bilang bahwa kalau ini diterapkan, proses negosiasi itu bisa berjalan dengan lebih efektif, gitu. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah ini, mungkin ini bahasan yang, apa ya, bahasan yang lumayan lumayan teman-teman tunggu, karena kalau saya baca dari tornya, saya baca dari berbagai, materi waktu itu yang dikirimin ke saya, sebenarnya tujuan dari diskusi ini kan adalah di era sekarang tuh istilahnya zaman lagi makin susah ya, ditambah dengan pandemi COVID-19, otomatis persaingan juga makin ketat, kesempatannya juga terbatas. Terus gimana sih negosiasi itu bisa membuat kita atau bisa menjadi satu skill yang membawa kita menuju pekerjaan impian kita. Tujuan dari diskusi ini kan sebenarnya itu gitu loh. Tapi tadi sebelum masuk situ saya jelasin bahwa yang namanya negosiasi itu bukan cuma diperluin untuk sampai ke kerjaan yang kita mau, tapi negosiasi itu juga diperluin ketika kita berhasil masuk di kerjaan yang kita inginkan, bagaimana kita survive di sana, bagaimana kita bisa jadi orang yang kerjanya maksimal di sana, sehingga kalau kita mau pindah kerjaan ke tempat lain, itu prosesnya juga gampang gitu loh, karena itu udah jadi satu skill yang melekat dalam diri kita gitu kan. Nah, kenapa sih negosiasi itu merupakan satu skill yang diperluin banget dalam dunia kerja? Pertama, dalam kerja, kita tuh nggak cuma berhadapan sama satu situasi di mana situasi itu ngenakin. Atau teman-teman deh di kampus kerja kelompok kayak gitu. Kita bicara lebih luas ya. Kita ada di satu situasi di mana pasti ada situasi yang mendorong kita nggak enak aja gitu. Ada situasi yang bikin kita tuh nggak enak. Sehingga untuk menciptakan situasi yang win-win diperlukan negosiasi gitu. Contoh teman-teman kerja kelompok gitu kan. Kalau kerja kelompok kan ini sih kayaknya bukan bukan cuma dari zaman saya dulu ya, sampai sekarang juga pasti ada apa namanya, orang yang rajinnya tuh rajin banget, ada yang mungkin cuma
titip doang, titip nama, masih ada kayak gitu nggak sih? Atau teman-teman semua di sini rajin kayak gitu? Oh, mudah-mudahan sih rajin semua ya. Ada yang mungkin titip nama di kerja kelompok itu, ada yang rajin banget, yang jadi otaknya istilahnya di kelompok itu. Tapi bagi beberapa orang ketika kerja kelompok, kan itu posisinya nggak selalu enak gitu loh. Ketika ada orang-orang yang mungkin nggak aktif di kelompok itu. Sehingga negosiasi itu kan diperlukan supaya semuanya win-win gitu loh. Nggak berat sebelah. Nah, di kehidupan nyata, di dunia kerja, hal itu juga terjadi ketika kita kerja, kita dapat beban yang lebih berat daripada orang lain, tentu itu kan jadi nggak enak. Tanggung jawab yang lebih berat dari orang lain itu kan bukan perkara yang enak gitu loh. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ya kita melakukan negosiasi gitu supaya kondisinya juga lebih apa ya, lebih enak untuk kita bekerja di situ gitu. Nah, yang selanjutnya kenapa negosiasi di dunia kerja itu penting? Karena itu akan mengimprove hasil yang lebih maksimal. Sebagai contoh, ketika kita kerja sendiri, ketika semua beban diserahkan ke kita, maka kita bisa dapat hasil 80% gitu. Tetapi ketika kita bisa ngelibatin orang lain, kita melakukan negosiasi nih, kita nego bahwa, lu bantuin dong, gue perlu nih data-data ini, segala macem. Maka hasilnya pun akan lebih, ada improvement di hasilnya. Hasilnya pun akan lebih maksimal, kayak gitu. Dan yang nggak kalah penting, karena kita itu adalah makhluk sosial, kan makhluk sosial tuh sangat apa ya, sangat perasa banget lah gitu. Bukan cuma kita berpikir pakai logika, tapi juga kan pakai hati kita juga gitu loh. Ketika kita ngomong ada salah-salah, ada apa, pasti kan yang kena tuh di perasaan kita gitu kan. Jadi negosiasi itu sebenarnya mengajarkan kita untuk respect satu sama lain gitu loh. Dari proses negosiasi itu akhirnya kan kita dengar bahwa kemauan orang lain tuh apa sih sebenarnya, apa sebenarnya menjadi concern orang lain, apa sebenarnya menjadi pemikiran dari orang lain, itu kan semuanya kita belajar dari proses negosiasi itu sendiri gitu loh. Nah, saya tuh inget ini cerita sedikit dulu waktu zaman saya kuliah. Jadi dulu tuh saya tuh emang apa ya, passionate banget untuk masuk ke dunia industri gitu. Jadi ketika semester-semester akhir seperti ini dan di kampus dulu saya ada kesempatan magang, itu saya benar-benar cari peluang magang di tempat yang menurut saya kayak dream job saya banget. Pada waktu itu ada satu festival komunikasi yang diselenggarakan sama Universitas Indonesia. Mereka ngadain ada UI apa ya, UI Communication Week gitu kan. Terus saya datang ke sana dan di sana itu banyak banget para profesional gitu loh, dari perusahaan ini, dari perusahaan itu, dari multinational company, dari macam-macam kayak gitu kan. Nah, ketika di sana mungkin itu salah satu proses negosiasi yang saya juga nggak bakal lupa sampai sekarang ya gitu. Saya mencoba mendekati mereka gitu loh. Misalkan ada satu, mungkin teman-teman juga bisa tiru tips ini ya gitu. Kalau misalkan di kampus ada narasumber yang diundang, nah setelah kalau teman-teman ngerasa bahwa wah gue terinspirasi banget nih sama narasumber itu gitu loh. Jangan cuma stop, udah selesai seminar tuh udah keluar aja atau misalkan di absen apa segala macem. Tapi berupayalah untuk membangun komunikasi dengan narasumber itu gitu. Jadi setelah acara itu selesai, waktu itu ada beberapa narasumber dan itu narasumbernya cukup keren menurut saya. Yang pertama adalah semuanya orang-orang PR ya pada waktu itu, public relation, dari yang satu tuh dari Unilever, yang satu dari Telkomsel, yang satu lagi saya lupa dari mana. Ada 3 orang lah. Satu lagi dari agency. Kalau nggak salah dari Ogilvy namanya agensinya. Itu salah satu agensi yang cukup besar juga di Indonesia. Nah, ketika itu saya coba untuk mendekati narasumber itu gitu loh. Mungkin itu salah satu proses negosiasi yang ya tadi saya bilang saya nggak bakal lupa kayak gitu. Udah saya coba datang sama temen-temen gitu kan, karena kalau sendiri kayaknya ambisius banget gitu kan. Jadi barengan nih sama temen-temen kayak gitu, karena waktu itu kita juga lagi cari peluang untuk magang gitu kan. Akhirnya saya deketin waktu itu salah satunya adalah PR-nya Unilever gitu kan. Saya deketin terus saya bilang bahwa Mas, saya mahasiswa dari universitas ini, bla 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 segala macam. Oh iya tadi tuh saya ini banget tertarik banget sama penjelasan Mas soal sosial media apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus akhirnya saya bilang, kira-kira ada peluang magang nggak ya Mas di sana gitu kan. Nah terus dia menyampaikan bahwa oh ada tapi kayaknya peluang magangnya di bulan let's say di bulan Agustus deh kayak gitu. Soalnya nanti di bulan Agustus tuh kita perlu anak magang baru kayak gitu.
kamu kalau mau nanti ikut di bulan Agustus aja segala macem. Nah di situ kan proses negosiasi itu berjalan. Dia punya timeline di bulan Agustus gitu kan. Sedangkan misalkan saya harus masuk magang tuh misalkan di bulan Juli. Waktu itu kan akhirnya ngobrol bahwa kira-kira bisa masuk lebih cepat nggak ya Mas? Soalnya kampus saya nyuruh saya untuk magang tuh startnya di bulan Juli kayak gitu, dan saya perlu 3 bulan magang segala macam. Nah dari situ kan proses negosiasi itu berjalan gitu loh. Ada 2 orang yang saling interdependent, yang tadi seperti penjelasan di introduction tadi. Saya butuh magang, PT Unilever Indonesia butuh anak magang untuk membantu pekerjaan mereka gitu. Dan akhirnya berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu saya disuruh untuk ngirim email, dari situ saya ikutan interviewnya, dan akhirnya saya bisa masuk proses magang lebih cepat gitu dari yang mereka syaratkan tadi di bulan Agustus gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya perlu kita latih sedari sekarang, apalagi teman-teman masih kuliah ya. Karena gini, kalau saya selalu ngerasa bahwa sebagai sebagai mahasiswa tuh teman-teman punya banyak banget kelebihan yang nggak dipunyai oleh orang yang nggak ada embel-embel mahasiswanya gitu loh. Jadi kalau mahasiswa bikin salah, kayak seperti tadi ya contohnya gitu, saya datengin narasumber gitu kan, ada PT Unilever, ada Telkomsel, sama satu lagi ada agency gitu kan. Saya datengin mereka gitu. Terus tiba-tiba misalkan saya salah ngomong atau saya salah sikapnya atau attitude-nya pada waktu itu misalkan nggak bagus kayak gitu. Orang tetap akan mikir bahwa, oh ya, nah namanya juga mahasiswa, masih belajar kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan di satu sisi itu menguntungkan teman-teman loh gitu. Teman-teman tuh masih dicap sebagai, oh ya namanya juga belajar, wajar lah kalau salah gitu kan. Namanya juga, ya udahlah mahasiswa, wajar lah dia belum punya kerja apa segala macem. Tapi kalau waktu itu saya datang bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai orang yang sudah kerja, maka kalau saya salah ngomong atau misalkan saya attitude-nya jelek, pasti mereka akan bilang kayak, siapa tuh orang? Mahasiswa bukan, apa bukan, kayak gitu. Jadi ada keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman dapat sebagai mahasiswa, dan kalau teman-teman memulai proses ini dari sekarang, dalam situasi pandemi ini, kalau ada kesempatan apa segala macam, teman-teman coba, itu nggak ada salahnya untuk mempersiapkan diri. Karena sekali lagi, meskipun negosiasi itu adalah skill, tapi skill yang tidak dilatih, itu ibarat pisau yang nggak pernah diasah, gitu loh. Jadi, lama-lama akan tumpul juga, gitu. Negosiasi itu adalah proses yang terus berjalan selama kita hidup. Jadi bukan cuma ketika teman-teman mau nyari kerja doang tuh butuh skill negosiasi, enggak. Setelah teman-teman kerja juga masih dibutuhkan skill negosiasi itu. Jadi kerja apapun pilihannya, kita tetap butuh yang namanya skill negosiasi gitu. Oke, terus gimana sih caranya supaya supaya bisa supaya bisa memenangkan satu proses negosiasi? Seperti contoh misalnya teman-teman mau ngirim proposal nih, proposal apa ya, proposal sponsorship misalnya. Yang paling gampang deh, contoh yang selalu saya amati dari teman-teman mahasiswa selama ini gitu loh. Mahasiswa biasanya suka suka kepengen minta sponsor untuk event apa segala macem di kampusnya, terus ujug-ujug ngasih proposal misalkan ke perusahaan-perusahaan ternama gitu kan, entah itu misalnya provider, provider telekomunikasi, entah itu sekarang transportasi online atau apa, teman-teman biasanya suka, "Oh, ya udah kita masukin ke sini segala macam." Sebenarnya tanpa disadari, kalau kita nggak punya skill negosiasi, hal itu juga nggak bisa berjalan dengan mulus gitu kan. Jadi salah satu pengalaman saya adalah di luar dunia kerja ya kayak gitu. Jadi saya tuh terlibat dalam organisasi Abang None gitu, Apnon. Nah di Apnon itu ketika kita sudah selesai menjabat gitu, biasanya kita tuh kan akan membantu proses pemilihan Apnon tahun-tahun selanjutnya. Nah saya tuh selalu suka ketika saya masuk ke divisi sponsorship. Kenapa? Jadi kalau teman-teman nih ada satu acara atau organisasi, coba pilih divisi yang kira-kira bisa mengembangkan potensi teman-teman gitu loh. Jangan ngerasa bahwa
udah gue yang penting dapat sertifikat atau yang penting gue aktif kayak gitu. Udah gue jadi seksi konsumsi aja deh kayak gitu. Bukan berarti seksi konsumsi itu jelek kayak gitu. Cuma kalau ada yang lebih challenging, kenapa harus milih jadi seksi konsumsi sih gitu loh. Sebenarnya itu juga penting. Itu kan mengenyangkan perut teman-teman yang lain dong, teman-teman panitia gitu kan. Tapi kalau ada sesi yang bisa long term, ke depannya bisa teman-teman pakai channelnya, ke depannya bisa membuat teman-teman lebih improve lagi skill-nya, kenapa enggak? Misalkan jadi ketua panitia, jadi sekretaris, masuk ke divisi sponsorship atau apa. Salah satu keunggulan masuk ke divisi sponsorship itu biasanya adalah kita bakal banyak dapat networking. Dan di sana kita akan belajar melakukan negosiasi salah satunya ya kalau dikaitkan dengan materi ini gitu. Nah, biasanya yang saya amati adalah ketika mahasiswa itu menyampaikan sebuah proposal atau mereka datang ke klien untuk meminta sponsorship, yang paling saya amati adalah kurangnya preparation, kurangnya persiapan gitu. Jadi gimana kita mau dapetin fresh money dari perusahaan-perusahaan besar ketika kita datang, persiapannya aja tuh kurang gitu loh. Nah, apa aja sih persiapan ketika kita melakukan negosiasi? Yang pertama adalah cari fakta sebanyak-banyaknya tentang perusahaan atau tentang orang yang mau kita ajak diskusi negosiasi gitu loh. Teman-teman misalnya mau masukin proposal ke PT Gojek Indonesia kayak gitu. Tapi teman-teman nggak tahu, kayak misalkan Gojek tuh berdiri tahun berapa sih? Terus misalkan Gojek itu layanannya, fitur-fiturnya sekarang apa aja sih? Kayak gitu. Itu teman-teman nggak tahu, terus tiba-tiba datang ke kantornya, terus, "Iya Pak, ini kami dari kampus ini, terus kita mau mengajak kerjasama, ini proposalnya." Itu kan sangat cetek banget, maksudnya kelihatan banget biasanya kalau yang saya temui kayak gitu-gitu, "Duh, kok nggak ada preparation-nya banget sih? Kita mau mancing nih, kita mau mancing ikan yang gede, tapi kita nggak bawa umpannya," gitu loh. Umpannya itu apa? Preparation-nya itu. Jadi kadang-kadang ya proposalnya nggak goal karena ya itu tadi, kurang banyak informasi yang kita gali gitu kan. Itu salah satunya. Terus ini juga penting kalau misalkan teman-teman mau melakukan proses negosiasi, yaitu latihan, rehearsing. Dan sebagai contoh, teman-teman tuh biasanya bisa playing role. Jadi kayak gini, ketika teman-teman tadi ya contoh case-nya adalah kita mau masukin sebuah sponsor kayak gitu, mau meminta sponsorship ke sebuah perusahaan. Coba ajak satu teman, seolah-olah tuh dia tuh jadi orang yang mau kita nego gitu loh. Jadi kalau misalkan tadi contoh saya mau masukin proposal ke Gojek misalkan. Teman-teman kan pasti punya teman deket dong, bisa sahabat, bisa pacar, bisa apalah segala macam. Coba ajak dia untuk bermain role, bermain playing role kayak gitu. Seolah-olah tuh misalkan dia jadi orang Gojeknya. Jadi ya udah kita latihan aja dulu, misalkan kita latihan ini proposalnya segala macam bla 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 segala macam, kita jelasin, terus kita lihat kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bakal dia ajukan. Itu kan bisa 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 tergambar dari ketika kita melakukan rehearsing tadi. Dan ini nyambung ke poin selanjutnya, yaitu test your arguments. Jadi, tadi itu gitu loh. Kita bisa tahu kira-kira klien itu nanti perusahaan itu akan nanya apa ya ke kita. Oh, ternyata mereka punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gitu kan. Itu kan bisa bisa jadi satu hal yang kita persiapkan. Kalau perusahaan Gojek misalkan bilang bahwa, "Oke, saya mau sponsorin, tapi saya kepengen di kampus kalian tuh dipasang baliho," dipasang umbul-umbulnya 100. Kira-kira jawaban dari teman-teman apa? Ya 100 itu mau dipasang di mana, kayak gitu kan. Kan teman-teman pasti udah dapat gambaran dong bahwa, oke, kampus segede gini, terus kalau dia minta pasang 100 umbul-umbul apa segala macam lah kayak gitu, kira-kira bisa atau enggak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu kan anticipated gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita antisipasi. Kalau mereka menanyakan hal tersebut, kita bisa jawab apa gitu. Jadi hal-hal itu yang bisa kita persiapkan. Terus dari hal-hal yang tadi kita bisa mempersiapkan taktiknya selanjutnya. Jadi kalau orang yang ngomong ini, kita bisa pakai pendekatan yang lain gitu. Nah, ini sebagai contoh pengalaman saya di tahun ini sebelum pandemi ini. Jadi kebetulan saya tuh menghandle satu klien di bidang otomotif.
kliennya adalah penyelenggara pameran otomotif di Indonesia gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah mampir ke satu pameran yang namanya Gias di BSD. Nah, kebetulan saya terlibat dalam penyelenggaraan pameran itu selama sudah ini tahun ketiga saya menyelenggarakan pameran kerjasama sama Gias gitu. Cuma sayangnya tahun ini nggak tahu nih Giasnya bakal diselenggarakan atau enggak nanti di BSD bulan Oktober masih belum tahu. Nah, di awal tahun biasanya kita itu selalu melakukan negosiasi kontrak yang itu berkaitan dengan berapa bayaran kita istilahnya, berapa fee kita per bulannya untuk menghandle pameran Gias. Karena Gias itu bukan cuma ada di BSD, tapi ada di Medan, di Makassar, di Surabaya, kemudian nanti akhir tahun rencananya juga ada pameran motornya, segala macam. Jadi tahun ini tuh tadinya awalnya adalah tahun yang sangat sibuk gitu. Nah, saya udah tahu bahwa saya akan berhubungan, saya diundang untuk membicarakan nilai kontraknya, rupiahnya, gitu. Dan yang akan saya hadapi itu adalah orang finance. Orang yang pasti akan berhubungan sama, ini kemahalan mas, dikurangin dong, minta diskon lagi apa segala macem, kayak gitu. Jadi saya udah tahu bahwa, oke, hari ini gue akan diundang untuk berhadapan sama mereka nih, kayak gitu. Apa aja nih yang perlu saya persiapkan? Pertama, saya harus cari tahu dulu dong, orang yang mau saya hadapi itu sebenarnya orangnya tipikalnya kayak gimana. Jadi saya cari informasi lewat teman saya di dalam sana kayak gitu bahwa saya nanti akan meeting dengan 2 orang. Jadi posisinya 2 lawan 1. Saya sendiri lawan 2 orang itu dari divisi finance-nya gitu kan. Nah, terus tipikal orangnya ini gimana gitu. Saya dapat banyak cerita bahwa wah ini sadis banget, lu harus prepare banget nih orangnya sadis banget. Pokoknya kalau sadis itu dalam arti kalau nego tuh bener-bener nge-cut budget tuh yang wah, pokoknya nge-cut deh, pokoknya budgetnya di-cut gede-gedean kayak gitu. Oke, saya udah tahu nih berarti orang yang saya hadapi ini adalah bukan orang yang mudah gitu kan. Untuk melakukan negosiasi bisa jadi saya udah menurunkan ekspektasi saya nih bisa jadi misalnya saya mengajukan budget sekian rupiah, tapi akhirnya jadinya cuma 80% yang saya terima kayak gitu. Jadi udah kebayang lah hal-hal tersebut gitu kan. Nah, terus ada satu hal juga yang saya pelajari adalah saya tuh cari informasi kira-kira, oh gitu orangnya kayak gimana, ya orangnya kayak gini-gini segala macam. Terus ada hal-hal unik nggak kira-kira yang orang itu dia punya hobi apa atau punya kesukaan apa segala macam. Dan ternyata orang finance ini, si manajer finance ini, itu suka banget sama kucing. Ini sebenarnya lucu sih. Jadi dia tuh suka banget sama kucing. Dia tuh cat lovers banget si Mbak ini gitu kan. Nah, saya juga suka kucing gitu kan. Akhirnya, tahu nggak? Yang saya lakukan adalah karena saya tahu cat lovers itu kan punya satu karakteristik tertentu ya. Maksudnya kita kalau ngomongin kucing tuh pasti akan nyambung gitu loh. Ngomongin makanan kucing, ngomongin apa segala macam tuh pasti bakal nyambung kayak gitu kan. Jadi ketika lagi ngobrol, ketika lagi diskusi, udah mulai nih hari H kayak gitu, terus tiba-tiba seperti yang saya duga gitu kan. Jadi saya udah memperkirakan bahwa dia akan melakukan negosiasi yang cukup ekstrim lah, dia nge-cut budget apa segala macam kayak gitu kan. Terus ketika misalkan lagi nego-nego apa segala macam tuh, saya ngelihat casing handphonenya itu tuh kucing semua kayak gitu. Terus saya basa-basi dong, saya bilang kayak gitu, Mbak suka kucing ya kayak gitu. Kok ini banyak aksesoris kucingnya sih? Saya bilang kayak gitu. Iya mas kayak gitu. Terus akhirnya dari situ tuh kita jadi ngobrol di dalam situasi ini ya, dalam situasi masih meeting kayak gitu kan. Akhirnya kan jadi kayak ngobrol, oh ya saya segala macam. Nah dari situ aja sebenarnya itu udah jadi nilai plus bagi kita ya, itu kita tahu karakter orang yang kita ajak negosiasi gitu loh. Sehingga bukan lagi posisinya apa ya, menyeramkan, tapi udah jadi kayak teman diskusi aja. Malah negosiasi itu berjalan dengan sangat santai, banyak ketawa-ketawanya, kayak gitu. Makanya ketika saya selesai, teman saya nanya, gimana tadi gitu kan, lu pasti dibabat abis ya sama orang finance-nya. Terus saya bilang bahwa, enggak, diskusinya berjalan dengan sangat fun, kayak gitu. Ya pasti akan ada negosiasi budget, tapi semuanya tuh justru di atas ekspektasi saya gitu loh. Budget yang di-cut itu nggak gede-gede banget. Jadi menurut saya itu pentingnya kita menyiapkan
preparation itu tadi gitu, menyiapkan persiapan sebelum kita mau maju negosiasi gitu. Terus yang selanjutnya adalah share information. Jadi kalau kita mau melakukan negosiasi, itu jangan jangan nanggung untuk nge-share informasi. Kenapa? Karena semakin banyak orang tahu informasi yang kita sampaikan, maka mereka akan tahu bahwa oke, kondisi kita seperti ini gitu kan. Jadi mereka juga akan membuat penyesuaian-penyesuaian dari apa yang kita negosiasikan gitu loh. Kayak misalkan contoh kasus si klien saya pameran otomotif. Dia bilang bahwa misalkan, "Oh nggak bisa Mas, budgetnya harus segini 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 segini. Nggak bisa, kita nggak bisa di angka segitu." Nah, saya share informasi, saya bilang kayak gini, "Mbak, itu bukan cuma, pekerjaan ini tuh agak susah gitu, karena apa. Dari situ kan dia dapat pemahaman bahwa, oh ternyata kayak gitu prosesnya, kayak gitu. Nah itu yang pentingnya dari negosiasi adalah share information. Dan ketika kita melakukan proses negosiasi, kita juga harus active listening. Jadi dengerin, jangan sibuk main handphone, atau ada orang yang lagi ngajak ngobrol apa, kita sibuk segala macam. Enggak, dengerin poin-poin yang dia sampaikan tuh apa, karena itu penting. Kalau bisa kita catat bahwa, oke, dia mintanya ini, dia mintanya ini. Kenapa? Karena negosiasi itu belum tentu deal saat itu juga. Bisa jadi prosesnya nanti kita diundang lagi di kesempatan lainnya. Kan kita punya punya pegangan informasi bahwa, oh ya dia pernah nyampein ini, dia pernah nyampein itu, kayak gitu. Terus kalau kita mau melakukan negosiasi, maka mulailah dari hal yang tinggi. Start higher, biasalah teman-teman, ini mah teman-teman juga udah pada jago. Misalnya teman-teman nego nih gitu, mau beli apa ya yang biasa nego, beli apa ke pasar, beli beli ayam atau beli apalah kayak gitu. Biasa beli apa ya? Beli gadget misalnya kayak gitu. Tawar aja kayak gitu. Ya udah tawar aja dulu kan kayak gitu. Toh nanti juga prosesnya akan berkembang. Sebenarnya kan itu udah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah sabar. Kenapa saya bilang sabar? Karena negosiasi itu nggak langsung deal pada saat itu gitu loh. Negosiasi itu proses, bisa jadi prosesnya cepat, bisa jadi prosesnya lambat, dan itu juga berhubungan sama emosi. Jadi control your emotion. Jangan sampai ketika proses negosiasi kita nggak bisa kontrol emosi dan akhirnya prosesnya tuh jadi panas gitu loh. Dan ini salah satu triknya juga yang terakhir adalah yakinkan orang yang kita ajak negosiasi bahwa udah deadline nih, kita udah deadline nih kayak gitu. Kita butuh jawaban yang cepet ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda bahwa kayaknya lama nih proses negosiasinya gitu. Itu salah satu trik untuk ngasih tahu bahwa waktunya ya kita dikejar deadline nih. Kalau bisa kita dapat respon yang cepet ya kayak gitu. Itu adalah salah satu apa ya istilahnya trik-trik dalam negosiasi. Saya yakin teman-teman udah ngelakuin ini sebenarnya, tapi kalau lebih dipertajam lagi, ini bisa ngebantu kita bukan cuma mendapatkan your dream job, tapi juga to survive. Survive dalam banyak aspek gitu loh. Nah, terus ini slide selanjutnya ya, itu tentang humor. Sebenarnya perlu nggak sih humor dalam negosiasi gitu? Ada yang bilang bahwa successful job can help break the tension. Tapi saya kasih tanda bintang. Kenapa? Karena syarat ketentuan berlaku gitu. Kalau teman-teman lagi melakukan proses negosiasi, terus teman-teman ketawa-ketawa mulu, itu juga hasilnya akan dicap sebagai ini orang serius nggak sih sebenarnya ngajak diskusi gitu kan. Jadi tempatkan humor itu dalam situasi yang betul-betul pas. Seperti tadi saya tahu orang yang saya hadapi galak, tetapi karena dia itu suka banget sama kucing apa segala macem, ya udah saya sempet-sempetin aja dulu bahas kucing segala macem kayak gitu. Yang akhirnya bisa mencairkan suasana gitu loh. Itu gitu. Sampai dia tuh pada akhirnya nunjukin di handphonenya bahwa ini kucing aku nih mas kayak gini. Kan artinya, wah saya udah berhasil mendapatkan hatinya dong lewat kucing itu tadi gitu kan. Kita bisa nyelipkan humor, kita bisa nyelipkan hal-hal tersebut kalau kita rasa perlu untuk mencairkan suasana supaya diskusinya jadi lebih lancar gitu. Tapi kebanyakan humor dalam negosiasi malah nggak menghasilkan apa-apa. Kalau porsinya terlalu banyak ya.
dan kita akan dicap tidak serius melakukan negosiasi itu, gitu. Jadi tempatkan segala sesuatu di tempatnya gitu. Kalau perlu silakan, kalau enggak ya jangan jangan dikeluarin humor-humor recehnya gitu kan. Nah, kesimpulan dari apa yang tadi saya bahas, nanti kita diskusi lebih banyak tentang pengalaman, tapi ini adalah landasan-landasan teorinya, sebenarnya basic knowledge-nya. Negotiation skill itu nggak selalu lahir, nggak selalu bawaan lahir. Negotiation skill itu dipelajari selama kita hidup. Pernah nggak teman-teman belajar bahwa ke teman bahwa, kok lu bisa sih dapetin ini? Nah, itu kan pelajaran yang kita petik dari orang lain. Jadi negosiasi itu ya dipelajari gitu kan. Dan skill negosiasi itu nggak cuma berguna di kehidupan profesional kita, tapi di kehidupan our daily life gitu. Kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan profesional tuh berjalan dari pagi misalkan sampai sore kita kerja kantor. Tapi setelah itu kan lebih diperlukan lagi untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan yang tadi saya bilang, ketika kita melakukan negosiasi, kita belajar untuk lebih sabar, lebih mengerti apa sih kebutuhan orang lain, apa sih opini orang lain, apa sih perspektif orang lain. Kalau kita nggak mau ngedengerin, ya tadi egoisnya kita kayak gitu. Negosiasi itu tidak akan berjalan gitu. Dan kalau di dunia kerja, negosiasi itu sangat-sangat penting untuk menciptakan teamwork yang efektif. Kalau di dalam teamwork, kerja teamwork itu tidak ada proses negosiasi, nerimo-nerimo aja, justru malah sebenarnya itu bom waktu yang bisa meledak kapanpun, karena kita sama-sama memendam perasaan itu gitu, memendam kekesalan itu gitu. Dan yang terakhir adalah, pastinya yang namanya negosiasi itu terus harus dikembangkan untuk to improve kualitas komunikasi kita, kualitas pengambilan decision kita, itu yang diperlukan dari negotiation skill. Dan sebenarnya saya yakin banget teman-teman sudah menjalankan prinsip-prinsip ini, tapi masih ragu, masih belum banyak dilatih. Makanya pasti masih banyak banget kendala-kendala yang teman-teman hadapi selama melakukan proses negosiasi gitu. Terakhir, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan banget. Saya kembalikan ke Mbak Reni. Oke, terima kasih Mas Riki. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih di chat box-nya ya. Bentar. Nah, saya ingetin lagi nih, Mas Riki nanti mau minta tolong Mas, tolong dipilih 3 pertanyaan terbaik ya, biar bisa dapat GoPay. Ada pertanyaan dari Nadia. Salah satu poin penting dari negosiasi yang telah disampaikan yaitu build respect. Saya ingin bertanya bagaimana negosiasi yang ideal untuk terhindar dari persepsi kalau kita terlalu mementingkan kepentingan pribadi, self-center gitu ya Mas Riki ya, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan pada akhirnya juga berkaitan sama si win-win yang tadi sudah Mas Riki jelaskan. Itu silakan Mas, mungkin jawab dulu. Oke, jadi sebenarnya gimana kadang kita kalau ngelakuin negosiasi tuh kita juga suka takut bahwa takut ada kita dicap orang yang gini, orang yang gitu, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita takut terhindar bahwa, oh gue takut nih dicap matre, oh ini contoh case-nya adalah bagaimana kalau case-nya kita nego gaji, ya kan. Jadi takut nih disangka bahwa, baru lulus sudah minta segitu, kayak gitu. Misalnya baru lulus sudah minta angka 2 digit, apa-apa segala macam. Wah ini kayaknya matre banget nih mahasiswa, lulusan mana nih, kayak gitu. Kita kan takut hal-hal itu akan apa ya, dipersepsikan ke kita gitu kan. Jadi prinsip dari negosiasi yang lain yang tadi saya sebutkan adalah dengarkan. Jadi kalau teman-teman takut, lebih baik kita dengarkan dulu apa yang sebetulnya orang lain ingin sampaikan ke kita. Opini orang lain tuh apa sih? Jadi alih-alih kita menyampaikan apa opini kita terlebih dahulu, lebih baik kita tunggu dulu, Nadia. Sebenarnya yang opini orang lain terhadap kita tuh seperti apa sih? Misalnya dalam contoh kasus, kamu mau nego gaji sebagai fresh graduate, gitu kan? Ya udah kita dengerin dulu aja offeringnya dari perusahaan itu, gitu. HRD-nya misalkan bilang bahwa
oh ya Mbak Nadia, di perusahaan kita ini, range salary-nya dari angka 5 sampai 7 untuk fresh grade gitu. Dari situ nanti akan ada benefit ini segala macam kayak gitu. Nah, daripada kita salah, lebih baik kita duluan aja yang ngedengerin offering-nya gitu loh. Dari situ kamu bisa kasih respon, kira-kira apa nih yang kurang dari offering itu? Atau misalkan kamu nggak pede untuk nego saat itu juga, kamu bisa minta waktu sebenarnya ke HRD itu. Itu kan proses negosiasi. Seperti yang tadi saya bilang, negosiasi itu nggak selalu harus deal saat itu juga. Gitu. Bisa jadi prosesnya itu berkali-kali gitu loh. Itu baru first offering. Baru offering pertama. Kamu misalkan ditawarin gaji 7 juta misalnya kayak gitu. Terus kalau misalkan kamu akhirnya berpikir gitu kan bahwa aduh ini biaya dari kosan, dari rumah ke kantor berapa ya gitu. Belum ngekos, belum apa segala macem. Kamu kalau nggak pede, ya kamu bilang aja saya butuh waktu untuk mempertimbangkannya Pak gitu. Tapi terima kasih offeringnya kayak gitu. Hal-hal seperti itu kan yang perlu kita latih juga, communication skill. Makanya tadi saya bilang bahwa negosiasi dan komunikasi itu dua hal yang saling berkaitan gitu loh. Gimana kita mau menyampaikan negosiasi kalau komunikasi kita belepotan gitu. Jadi kalau kita negonya juga mau enak, ya kita komunikasinya juga harus enak juga gitu. Karena negosiasi itu skill, tapi deliverable-nya disampaikannya tuh lewat skill komunikasi gitu loh. Gitu. Jadi itu hal yang penting juga. Biarkan kalau kamu takut dipersepsikan seperti itu, biarkan kita dengarkan dulu apa opini orang lain terhadap kita. Jadi kita listen aja dulu, dengerin aja dulu kayak gitu. Biar persepsi yang kamu takutkan tuh nggak muncul. Kurang lebih gitu. Oke, jadi itu juga dengan kita mendengarkan, kita juga bisa membangun respect ya dari si Benar. orang tersebut ya. Oke, Nadia, cukup jawabannya atau ada yang masih mau ditanyakan lagi, Nadia? Masih ada sedikit Mbak Reni. Ya, silakan Nadia. Gini Mas Riki, seandainya ketika kita mulai negosiasi gaji itu, seandainya perusahaan itu tidak memberikan offering di awal ke kita, tapi justru menanyakan kayak gaji terakhir kalian berapa, terus ekspektasi gaji yang akan kalian ekspektasikan untuk didapatkan di perusahaan ini itu berapa. Nah, terkadang kan kita sebagai fresh graduate itu kan bingung gitu loh Mas, kayak walaupun harusnya kan kita juga udah riset kan, biasanya fresh graduate di bidang kita itu mendapatkan fee sebesar apa sih dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk yang tadi Mas Ricky juga singgung di awal, kesannya tuh kita bukan yang mahasiswa yang matre atau apa, yang kesannya masih fresh graduate aja mintanya segini gitu-gitu. Kalau dalam case-nya seperti itu, kira-kira baiknya seperti apa ya Mas harus bersikapnya gitu Mas? Oke, ini saya asumsikan. Thank you Nadia. Ini sebenarnya diskusinya menarik ya, apalagi berhubungan sama gaji gitu. Gitu kan. Gaji, cari kerja, itu kan hal-hal yang apa ya? Kayaknya semua mahasiswa juga pasti jadi bukan cuma mahasiswa kok, bener kita aja mungkin Mbak Reni punya pengalaman mungkin ngelamar di mana-mana segala macam, kita juga prepare ya untuk mempersiapkan jawaban kalau ditanya mau gaji berapa gitu. Jadi itu bukan persoalan yang dihadapi sama mahasiswa aja yang mau masuk dunia kerja. Kita aja kalau misalkan kita mau entah itu waktu itu pindah kerja atau apa, itu juga hal yang salah satunya hal yang kita persiapkan banget. Nah, memang biasanya HRD itu pasti akan nanya duluan ke kita, kira-kira range salary yang diharapkan berapa, kayak gitu. Nah, kita kan tadi seperti Nadia bilang bahwa kamu udah melakukan riset, kira-kira range salary-nya berapa sih untuk fresh graduate. Syukur-syukur kalau ada riset bahwa di perusahaan itu kira-kira range salary-nya tuh berapa, gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kamu bilang aja bahwa range salary yang saya harapkan berkisar antara segini sama segini. Jadi jangan katakan exact number-nya gitu loh. Kasih aja range-nya, itu akan lebih sopan gitu. Kasih tahu bahwa kita mengharapkan range salary dari angka segini sampai angka segini gitu loh. Nah, terus kamu balikan lagi gitu kan. Saya yakin negosiasi ini terjadi karena salary yang ditawarkan tuh lebih kecil dari ekspektasi kita. Kalau Nadia dapat salary-nya lebih gede, nggak bakal nego langsung. Ayo Pak, langsung besok saya mau kerja. Besok saya mau kerja. Jadi ini karena pasti salary-nya tuh di bawah ekspektasi gitu kan, makanya proses ini terjadi gitu.
Jadi ya udah, kalau misalkan kamu udah bilang bahwa oke Pak, range salary saya antara misalkan 5 sampai 7 atau berapalah kayak gitu. Terus kamu kasih juga kalimat yang lainnya, kamu bilang bahwa tapi saya sadar bahwa saya masih fresh graduate Pak gitu. Ada yang lebih penting dibandingkan salary. Ini sih sebenarnya jawaban diplomatis ya, tapi ini juga diperlukan ketika kamu melakukan negosiasi gaji. Yaitu kamu bisa bilang bahwa tapi saya sadar bahwa saya adalah fresh graduate. Nah, di tahap saya saat ini, bagi saya yang lebih penting adalah pengalaman, selain tentunya memang gaji yang cukup gitu. Kenapa saya bilang pengalaman? Karena memang saya ada di tahap di mana saya masih mencari pengalaman, Pak. Tetapi saya harap, kalaupun Bapak melakukan negosiasi terhadap salary saya, itu tidak jauh di angka segitu. Kenapa? Karena salah satu motivasi karyawan kerja itu ya adalah salary-nya juga. Jangan sampai buat teman-teman semua mahasiswa, udah iya-iya aja bahwa, iya Pak, saya ikutin standar perusahaan ini deh, gajinya berapa. Terus dikasih misalkan standarnya yang lebih kecil dari yang kita ekspektasikan. Kan kita kerja jadi ngedumel kan, tiap hari jadi kayak, duh, gue nyesel banget masuk sini, gajinya cuma segini. Belum nanti kalau misalkan ada temen lulus satu kelas kayak gitu, dia udah kayaknya posting apa di Instagram yang kayaknya wow banget gitu kan. Wah hebat banget ya temen gue yang itu kayak gitu, dia kerja di sana bisa liburan ke sini, bisa liburan ke sana. Kan banyak hal-hal yang apa ya, bikin kita iri sebenarnya di dunia sosial media ini kan. Jadi jangan sampai kamu nyesel juga gitu loh dengan offering salary itu. Lebih baik tadi disampaikan hal-hal yang diplomatis, terus juga kalau memang butuh waktu, bilang aja kamu butuh waktu. Mereka ngerti kok, orang-orang HRD itu melakukan hal ini tuh bukan sekali dua kali gitu. Jadi mereka tahu proses negosiasi gaji tuh nggak langsung sekali dua kali gitu, bahkan bisa 3 kali offeringnya gitu Nadia. Itu ya Nadia ya. Ujung-ujungnya win-win tadi ya Mas Riki ya. Bener. Walaupun kita sebagai pelamar kerja, bukan berarti terserah deh berapa aja yang dikasih sama perusahaan gitu ya Nadia ya. Jadi tetap harus win-win tadi, win-win untuk perusahaannya sesuai dengan standar gaji mereka, dan win-win juga untuk si calon pekerja ini, calon pegawai ini. Gitu ya Mas Riki. Gitu Nadia, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Mbak, terima kasih Mbak Reni. Terima Oke. kasih Mas Riki. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya Mas Riki ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Itu dari Budi Aprisal. Dalam kasus negosiasi kepada tim kerja, ketika satu tim kerja kita memiliki ego dan idealismenya sendiri, sehingga berkali-kali kita sudah melakukan yang terbaik untuk negosiasi dan melakukan poin-poin yang sudah disampaikan Mas Riki tadi. Sehingga kita hanya bisa menerima keinginan dari tim kerja kita tersebut. Kira-kira apa langkah yang tepat dalam kasus ini? Apakah harus mundur atau tetap maju sampai meredam ego dan idealisme dari tim kerja kita? Wah, ini ya Mas ya. Sampai kapanpun akan menemui masalah seperti ini ya. Ketemu poin-poin kayak gini sih, ketemu kasus-kasus kayak gini gitu. Kalau silakan Mas. Kalau dari kalau dari pengalamanku sih gini. Seperti yang tadi bilang ya, negosiasi itu kan muncul karena adanya singgungan-singgungan gitu loh. Orang yang nggak sepaham, ada konflik, ada orang yang susah diyakinkan terhadap apa yang kita mau, atau misalkan kita nggak mau ngikutin keinginan orang, sehingga kita harus melakukan negosiasi gitu kan. Kalau kita kerja dalam teamwork, kita kan punya tujuan bersama nih, ya dong. Namanya juga teamwork gitu kan. Misalkan teman-teman bikin organisasi atau terlibat dalam satu organisasi, pasti kan punya goal-nya dong, punya tujuannya kan, apa sih yang mau diraih sama organisasi itu gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa bahwa satu orang ini menghambat, yang tadi yang dia punya ego atau idealismenya tersebut itu menghambat goal besar atau mimpi besar dari organisasi teman-teman, berarti bisa teman-teman simpulkan sebenarnya yang agak melenceng itu dia dibandingkan kita pada umumnya. Jadi posisinya kita pahami dulu seperti itu gitu loh. Bahwa yang agak nyeleneh itu bukan kitanya atau bukan teman-teman kita, tapi dia, orang yang beda sendiri itu tadi gitu kan. Nah, ada hal lain yang cukup penting dalam proses negosiasi, yaitu seperti yang tadi bilang, bahwa negosiasi itu kan berkaitan dengan aspek-aspek psikologis gitu loh. Ketika kita mau berkomunikasi, melakukan negosiasi, hal-hal yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah mood gitu. Semisal kita mau ngomong nih sama orang itu kayak gitu kan,
kita bisa memperhatikan jam-jam untuk ngomong. Misalnya, kayaknya enak kalau ngajak ngopi nih orang deh, kayak gitu. Ngajak ngopi di mana, kayak gitu, yang suasananya lebih adem di hati, bukan di kantor ngobrolnya. Supaya kita bisa saling tukar pikiran gitu loh, kayak, jadi lu tuh maunya apa sih, gitu loh. Di situ kan kita bisa saling menurunkan ego kita masing-masing, gitu. Seperti contoh kayak gini, mungkin teman-teman punya karakter bapak atau ibu yang keras banget. Kamu harus milih jurusan ini, enggak, kamu harus ngambil jurusan ini, apa segala macam, kayak gitu. Barangkali teman-teman punya, karena ayah saya seperti itu, kayak gitu. Seperti contoh ya, kayak gitu. Bapak saya tuh agak keras gitu loh. Kalau saya berargumen sama dia, yang ada kita saling naik nadanya, karena saya mikirnya seperti ini, bapak saya mikirnya seperti itu, gitu. Tapi akhirnya saya belajar bahwa untuk menghadapi orang yang idealismenya tinggi, untuk menghadapi orang yang mungkin egonya bisa dibilang cukup tinggi, saya mengambil waktu untuk diskusi dengan beliau itu adalah ketika malam hari. Ketika di rumah, semua orang tuh udah tidur, gitu loh. Jadi di situ kita punya waktu untuk sama-sama ngomong, jadi kayak, jadi maunya apa? Nah, ada di titik tersebut gitu loh. Sampai kita masing-masing tuh menurunkan tensi kita, masing-masing kita bisa ngomong dengan adem kayak gitu. Jadi pemilihan waktu, pemilihan mood itu juga jadi faktor X sebetulnya yang bisa mempengaruhi proses negosiasi itu untuk berjalan gitu loh. Menurut saya sih gitu, Mbak Reni. Oke, makasih Mas Ricky. Ini tadi Isal bilang ini katanya lagi berisik. Mungkin cukup ya, Isal ya? Nggak bisa berinteraksi katanya di tempatnya lagi berisik. Oh, Kita okay. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mudah-mudahan menjawab ya tadi jawaban dari Mas Ricky ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ricky. Ini dari Arkan. Saya ingin bertanya, Mas Ricky, kan sekarang mendirikan agensi ya. Menurut Mas, ada perbedaan nggak ketika bernegosiasi dengan agensi ke klien yang merupakan perusahaan besar? Lalu bagaimana cara bernegosiasi dan meyakinkan klien jika kita baru mendirikan sebuah agensi yang masih minim portfolionya? Wah, ini menarik banget nih. Arkan punya cita-cita buat mendirikan perusahaan sendiri. Kayaknya kita perlu ngobrol kalau mau. Oke. Iya, jadi saya cerita dulu. Dulu itu memang saya tuh punya punya mimpi untuk masuk ke perusahaan-perusahaan gede dari mulai zaman kuliah. Makanya ya tadi arahnya saya coba masuk ke Unilever segala macam kayak gitu kan. Kenapa saya kepengen masuk ke perusahaan-perusahaan ternama? Karena saya kepengen belajar dari mereka. Saya kepengen dididik banget sama mereka gitu. Karena saya kayak pengalaman di perusahaan gede itu kan pasti banyak banget dan kita akan digembleng banget di sana gitu kan. Jadi kita harus tahan banting dulu lah istilahnya kerja sama orang. Nah, saya ada di titik di mana oke, kayaknya bisa deh mendirikan perusahaan sendiri, mendirikan usaha sendiri karena pengalaman juga sudah ada, terus juga sudah pernah bekerja dengan tipikal-tipikal orang seperti ini segala macam, akhirnya majulah untuk bikin usaha sendiri. Nah, ketika bikin usaha sendiri, salah satu kendalanya adalah benar kata Arkan, yaitu gimana caranya kita meyakinkan bahwa kita itu agensi baru dan portfolionya juga masih minim, kayak gitu kan. Karena ketika misalkan saya dapat klien, salah satunya adalah salah satu kampus di Melbourne, gitu. Mereka kepengen menyelenggarakan acara di Jakarta. Mereka lagi cari nih agensi-agensi segala macam. Tentu saingan saya ketika melakukan pitching itu adalah berhadapan dengan agensi-agensi yang lebih punya portfolio yang mungkin lebih banyak dari saya gitu kan. Yang harus saya yakinkan tuh apa sih? Pertama, saya selalu yakin sama yang namanya kejujuran kayak gitu. Saya bisa aja comot-comot foto-foto portfolio orang lain untuk bilang bahwa gue pernah ngerjain ini, gue pernah ngerjain itu, apa segala macam gitu. Bisa gampang banget lah hari gini gitu kan, kita bisa ngambil foto ini, foto itu dari mana-mana. Cuma maksud saya kalau kita bohong tuh kan akan kelihatan ketika kita meeting ngejelasin ke orang itu. Jadi ketika dapat kesempatan untuk meeting bersama mereka, saya akan bilang bahwa saya agensi baru gitu. Saya bilang bahwa saya baru berdiri bulan apa, tapi as a personal saya pernah terlibat dalam penyelenggaraan acara ini gitu. Saya yakin mungkin Arkan
kalau mendirikan usaha akan kebingungan bahwa gimana ya Kak mau mendirikan usaha IO, misalkan saya nggak punya banyak portfolio si perusahaan ini. Tapi sebagai personal, kita kan pengalamannya udah banyak. Misalkan kamu terlibat di organisasi kampus apa, kamu pernah menyelenggarakan acara apa, ini itu. Jadi bilang aja bahwa kalau secara organisasi, kalau secara perusahaan betul, portfolionya masih minim. Tapi kalau secara personal, saya pernah terlibat dalam acara ini. Tunjukkan dalam bentuk visual. Kan ketika misalkan kita presentasi di klien, kan kita bukan cuma ngomong gini doang kan. Tunjukin foto-fotonya bahwa ini acara ini saya pernah terlibat gitu kan, ketika dulu saya kerja di sini sebagai apa-apa segala macam kayak gitu. Dan sebetulnya apa sih yang membuat klien itu yakin kepada agensi-agensi baru atau usaha-usaha baru? Yang pertama adalah apa coba? Bukan masalah portfolionya. Kalau menurut saya, ya itu penting. Tapi apa sih yang membuat agensi itu pada akhirnya berinvestasi di kamu, di usaha kamu? Yang pertama adalah bagaimana kamu menjelaskan dengan passionate gitu loh. Bahwa kamu tuh emang suka sama bidang ini gitu loh. Jadi kalau orang suka dengan bidangnya, dia tuh akan ngerjain sesuatu tuh 100%, bahkan 200% gitu loh. Jadi keantusiasan kamu ketika kamu ngejelasin, menurut saya itu adalah trigger, itu adalah pancingan untuk dapetin si klien itu gitu loh. Ketika kamu ngejelasinnya dengan semangat gitu, ketika kamu jelasinnya bahwa oh iya itu tuh acara yang saya pegang segala macam, ngejelasin dengan passionate itu tadi, klien juga akan percaya bahwa oh ya bener nih orang ini pernah terlibat dalam acara ini gitu. Kan beda feel-nya ketika kamu nyomot gambar dari Google, misalkan kamu pernah menyelenggarakan acara pensi atau apa segala macam, kan akan beda penjelasannya bahwa oh ya ini acara pensi kita, dulu saya pernah jadi panitia untuk penyelenggaraan ini segala macam, dibandingkan ketika kamu terlibat langsung gitu loh, bahwa kamu kan bisa ngejelasin bahwa dengan gesture yang beda, dengan kalimat yang beda, dengan energi yang beda, sebenarnya itu sih yang membuat klien tuh pada akhirnya tertarik untuk berinvestasi di usaha-usaha baru gitu. Mereka ngelihat anak muda itu energinya masih banyak, terus juga biasanya kalau usaha-usaha atau agensi-agensi baru itu tidak semahal agensi yang gede, jadi itu adalah nilai plus yang bisa kita develop dari awal, Arkan, gitu. Oke, menarik sekali ya Mas Riki jawabannya, dan yang mau Kepikiran saya dari highlight ini untuk sebetulnya bikin usaha? kepikiran dong, kepikiran deh itu kayaknya. Nggak, justru memang yang saya highlight, saya sering sekali gitu menyampaikan ke mahasiswa bahwa portfolio kamu tuh dibangun sejak mahasiswa, jadi bukan ketika Benar. fresh graduate baru kerja, kan kita nggak punya pengalaman, di CV masih kosong gitu kan, Iya, rata-rata iya. mahasiswa tuh agak worry tuh masalah kayak gitu. Tadi Benar, sudah benar. dijawab langsung dari praktisi ya, teman-teman mahasiswa nih yang masih di industri, dan menjelaskan bahwa yang kamu lakukan di kampus itu bukan hilang gitu aja. Justru itu malah bisa jadi ini ya, seperti yang tadi Mas Riki jelaskan, itu kalau dijelaskan dengan kita sangat menguasai kali ya apa yang sudah pernah kita kerjakan, itu bisa ada poin plus. Arkan, gimana Arkan? Sudah cukup atau ada yang mau Cukup, ditambahkan? terjawab. Terima kasih Mas Riki. Sama-sama, Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Mas Riki. Ini dari Budi Darmawan. Tadi kan Mas sempat mengatakan kalau saat negosiasi kita cari tahu sifat orang yang kita ajak negosiasi, seperti yang tadi kasus kucing itu ya Mas ya. Tapi apakah hal tersebut dipraktikkan saat melakukan interview kerja? Maksudnya memungkinkan nggak hal tersebut dipraktikkan pada saat interview kerja? Oke, jadi tergantung kamu dapat peluang interview kerja itu dari siapa gitu. Kalau misalnya nih kamu dapat informasi bahwa satu perusahaan membuka lowongan pekerjaan dari teman kamu yang memang sudah kerja di sana, ya kamu bisa gali informasi itu lewat teman kamu gitu loh. Tapi galinya jangan yang kayak terlalu ngebet banget ya, karena kamu bakal dicap bahwa ini orang apa sih gitu kan, takutnya kan terlalu ganggu banget. Jadi gali informasi secukupnya aja kayak gitu. Apalagi sekarang mah ada sosial media gitu kan, kamu bisa googling nama lengkap orang tuh dan keluar Stalking, semua ya? media sosialnya kayak gitu kan. Jadi nggak kayak dulu lah gitu, kita masih perlu tanya ke orang apa segala macam. Kamu sekarang bisa lihat dari karakter fotonya, nih orang hobinya apa segala macam dari ya halaman sosial medianya gitu. Jadi sebenarnya memungkinkan aja gitu untuk mencari tahu informasi bahwa siapa nih orang yang akan interview kita, terus karakteristiknya seperti apa. Itu sebenarnya sangat-sangat memungkinkan. Tapi kalau ternyata kita masuk ke perusahaan yang benar-benar kita nggak tahu, kita nggak punya teman di dalamnya,
ya sudah, berarti siap tidak siap, orang yang akan kita temui ya harus kita hadapi gitu loh. Jadi preparation-nya juga harus lebih matang tentunya gitu. Iya, setuju banget sih sama Mas Riki. Sekarang kita Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, sebenarnya tunjangan, kita harus tahu bahwa tiap kantor itu tidak sama fasilitasnya gitu loh. Jangan teman-teman pakai mindset bahwa temen gue di perusahaan lain itu dapat tunjangan, misalkan tunjangan pulsa, dapat tunjangan misalkan tunjangan kartu kredit buat ketemu klien, ngopi apa segala macem kayak gitu. Jangan disamakan semua gitu loh. Jadi selalu berpacuan bahwa satu perusahaan dengan perusahaan lain itu punya kebijakan yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan mengekspektasikan bahwa harusnya perusahaan ini juga sama dong, ada tunjangan ini itu. Nggak bisa gitu, kayak gitu. Jadi pertama mindset kita dulu gitu ya. Jadi jangan punya ekspektasi bahwa semuanya harus kita samakan tunjangannya. Itu bisa jadi beda-beda. Terus yang kedua, kita harus tahu dulu kebutuhan kita itu untuk satu pekerjaan itu apa aja gitu loh. Misalnya, teman-teman kepengen melamar menjadi misalnya public relation kayak gitu. Nah, public relation-nya itu kan suka ketika misalkan teman-teman ngelamar kan ada job desk-nya kan. Job desk-nya apa, requirement-nya apa, segala macam. Nah, dengan job desk itu, teman-teman kan bisa mengkalkulasikan dong, kira-kira apa nih yang tunjangan yang saya perlukan gitu. Ini pernah saya lakukan juga dulu ketika mau melamar ke salah satu perusahaan. Terus pada waktu itu saya tuh minta, kan kita biasanya ngisi formulir ya sebelum ketemu HRD. Kita minta gajinya berapa, kita minta tunjangannya tunjangan apa saja, kayak gitu kan. Nah, saya tuh menulis di situ tunjangannya adalah tunjangan komunikasi. Kenapa? Karena saya lihat job desk saya itu akan banyak menghubungi atau berkontak dengan orang lain, kayak gitu. Jadi, masa pulsa dari kita pribadi gitu. Saya berpikiran seperti itu gitu. Nah, ketika di interview, mereka bilang bahwa mereka tidak bisa memberikan tunjangan komunikasi, kata mereka kayak gitu. Kenapa? Karena nggak bisa memberikan tunjangan komunikasi karena memang di kita tidak ada tunjangan komunikasi. Adanya tuh tunjangan, misalnya tunjangan bonus setahun tuh bisa berapa kali lipat dari gaji, apa segala macam kalau kamu mendapatkan nilai tertentu, kayak gitu. Nah, di situ kan akhirnya bukan cuma kita melakukan negosiasi ke orang lain, tapi kita melakukan negosiasi dengan diri kita sendiri loh. Kita tuh sering banget melakukan negosiasi dengan diri kita sendiri. Akhirnya kan kita mikir bahwa, oh ya udah deh, nggak apa-apa lah, kita nggak dapat misalkan tunjangan pulsa, tapi kalau kerjanya bagus dan dapat nilai A, kita bisa dapat 5 kali gaji, atau dapat berapa kali gaji, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan yang pada akhirnya jadi win-win solution juga gitu loh. Bagaimana diri kita tuh menerima keputusan. Jadi negosiasinya tuh bukan cuma interpersonal aja, tapi intrapersonal ke kitanya juga gitu loh. Kita bisa nerima nggak sih poin-poin yang dinegokan itu gitu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita menegosiasikan tunjangan adalah lihat juga apa offering dari mereka. Kalau ternyata mereka punya offering lain yang bisa mengcover tadi, ya nggak masalah kalau menurut saya gitu sih. Oke, gitu ya. Tadi, nah ini nih kadang-kadang kalau saya tadi malah mengambil poinnya ini sih Mas Riki, anak-anak itu ketika misalnya ada lowongan gitu, mungkin kurang baca detail job desk-nya apa gitu. Mungkin jadi kalau ditanya butuh apa juga mungkin mereka bingung, apalagi fresh grade kan. Iya, benar. Mungkin kalau misalnya udah di tahap tertentu, walaupun kita nggak masalah ya, perusahaan akan oke dengan tadi tunjangan komunikasi atau tidak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang apa ya, mungkin kira-kira apa yang kamu butuhkan, apa ya, mungkin masih bingung, mungkin bisa juga tadi ya, sebelum negosiasi kan tadi bisa mencari apa fact finding tadi ya, itu bagian dari mencari informasi supaya kita bisa memaksimalkan proses negosiasi. Gitu, Anissa Windy, ada yang mau ditanyakan kembali? Udah cukup, Mbak. Dan masih terima kasih. Oke. Kalau di chatbox sudah habis nih, ada lagi nggak yang mau bertanya, teman-teman? Mumpung ada kesempatan, kita bisa bertanya, menggali informasi dari Mas Riki, narasumber kita hari ini. Ada lagi? Silahkan, masih ditunggu. Mas Riki, sambil nunggu nih ya, kan kayaknya banyak yang arah pertanyaannya bener banget nih, udah urusan kerjaan ya, kerjaan. Nah, kira-kira ada tips-tips secara umum nggak sih
Mas Riki, untuk negosiasi yang apa ya, untuk memenangkan interview deh. Kalau saya biasanya lebih gampangnya, kira-kira apa sih yang bisa poin-poin yang perlu dicatat selain yang tadi kan sebenarnya secara umum prosesnya sudah dijelaskan sama Mas Riki. Mungkin dari konsep yang sudah dijelaskan, mungkin bisa dikaitkan dengan pengalamannya Mas Riki. Ada nggak sih kira-kira apa sih yang bisa bikin menang atau dapat pekerjaan dari proses interview? Oke. Sebenarnya ketika interview kita ngelakuin namanya negosiasi. Tapi kalau kita berbicara secara umumnya lagi, interview itu yang sangat berkaitan erat itu adalah proses komunikasinya. Nah, ini beberapa tips-tips mungkin teman-teman berguna ketika teman-teman mau melakukan interview. Tips ini sebenarnya saya belajar dari pengalaman saya pribadi, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya referensi lain juga nggak apa-apa. Ini sharing pribadi dari pengalaman saya aja. Bisa jadi ini berguna, bisa jadi ini juga mungkin nggak kepake sama teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita mau hadir dalam proses interview, itu ya tadi persiapan itu adalah faktor yang paling utama banget gitu. Jadi jangan sampai kita datang interview itu kita nggak tahu ini tuh perusahaan apa gitu. Itu tuh lucu banget gitu. Karena itu masih banyak loh. Mungkin teman-teman bilang bahwa masa iya sih ada yang interview tapi nggak tahu perusahaannya apa atau seluk-beluk tentang perusahaannya. Banyak banget fresh graduate yang datang interview ketika mereka ditanya bahwa apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Itu jawabannya ngambang, nggak tahu gitu loh. Ketika kita tahu bahwa perusahaan ini misalkan core bisnisnya apa, bekerja di bidang apa produknya, minimal basic knowledge kayak gitulah gitu. Itu akan jadi nilai plus. Dan kalau trik dari saya adalah saya tuh selalu baca visi dan misi perusahaan itu. Kenapa? Sebenarnya ini nggak bakal keluar juga ditanyain kalau misalkan apa visi dan misi perusahaan ini, nggak gitu juga. Tapi ketika kamu bisa mengelaborasi statement kamu dengan visi mereka, itu bakal jadi jawaban yang cakep banget gitu. Jadi contohnya ketika kamu ditanya bahwa kenapa kamu mau kerja di sini kayak gitu. Terus kamu bilang bahwa pertama memang perusahaan ini punya kredibilitas yang baik, Pak, gitu. Jadi ini adalah area atau wadah yang baik bagi saya untuk belajar dan berkembang gitu. Terlebih saya ngelihat bahwa perusahaan ini punya visi apa kayak gitu, dan itu tuh saya lihat dari kegiatan-kegiatan di perusahaan ini, Pak, yang sejalan dengan visi itu gitu. Nah, pasti interviewer akan lebih ngelihat bahwa oh nih anak berarti belajar lebih dibandingkan dengan para pelamar yang lain, karena dia bisa nyambungin jawaban-jawaban hal-hal yang beresensial banget visi dengan jawaban-jawaban terkait yang kamu sampaikan. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya baca visi misi itu nggak ada yang salah gitu loh, karena itu tuh bisa kamu sambung-sambungin dengan jawaban kerja kamu. Itu yang pertama, itu akan jadi nilai plus banget. Terus yang kedua adalah be on time kayak gitu. Kamu kalau lagi interview telat itu, aduh itu nilainya udah jelek banget. Jadi lebih baik 30 menit kamu datang lebih awal untuk interview, nggak apa-apa nunggu dibandingkan dengan kamu datangnya misalkan 5 menit lagi pas mau interview. 30 menit itu bisa kamu pakai buat bermacam-macam. Bisa kamu pakai buat rapi-rapi baju, buat dandan, apa, segala macam. Itu sangat berguna banget kayak gitu. Kamu bisa wangi-wangi, kamu bisa, kalau keringetan, kamu bisa ngademin badan dulu, kamu bisa atur nafas kamu dulu. Itu sebenarnya faktor-faktor teknis, tapi itu mempengaruhi banget. Jangan sampai ketika kamu lagi di interview nih, terus kamu misalkan telat, kamu ngojek kayak gitu kan, untuk sampai di perusahaan. Terus ketika kamu ketemu HRD-nya tuh kamu keringetan. Terus kamu kayak ngomongnya ngos-ngosan apa segala macam, terus kamu kipas-kipas kayak gini, wah itu kan jadi kayak poin minus banget gitu. Itu hal teknis tapi itu dilihat juga gitu. Beda kalau kita 30 menit duluan udah sampai, kita bisa rapi-rapi dulu di kamar mandi, kita bisa mempersiapkan diri dulu, kita bisa ya lebih rileks lagi segala macam. Itu kan hal-hal yang juga penting menurut saya gitu. Terus hal lainnya sebenarnya tipsnya adalah yaitu ketika berkomunikasi selama interview gitu. Jadi menurut saya komunikasi selama interview itu jadi hal yang esensial banget gitu loh. Teman-teman ketika interview, apa yang membedakan dengan para pelamar lain adalah yang pertama, tunjukkan antusias teman-teman untuk masuk di perusahaan itu gitu loh. Orang yang antusias sama orang yang biasa-biasa aja tuh beda cara ngomongnya gitu. Kalau orang yang antusias tuh kan energinya lebih keluar gitu loh. Tunjukkan
passion teman-teman kepengen kerja di perusahaan itu gitu. Tunjukkan keseriusannya tuh dari semangat teman-teman ketika di interview. Beda halnya misalkan saya contohin gesture orang yang di interview sebenarnya biasa-biasa aja, coba-coba aja misalnya kayak gitu. Kan tanya, apa alasan kamu kerja di sini gitu? Ya alasan saya kerja di sini, biasa kan kita gitu ya, gesturnya biasa aja kayak gitu. Alasan saya kerja di sini adalah saya bla 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 bla. Tapi kalau misalkan kita memang passionate, kan kita tuh gesturnya bisa lebih santai. Misalkan kita bisa bermain tangan apa segala macam untuk mendukung energi kita gitu loh. Jadi keluarin energinya. Kamu bisa cerita dengan sungguh-sungguh, eye contact, meyakinkan. Gimana sih cara meyakinkan orang selain memang dari komunikasinya, dari gesturnya juga gitu loh. Saya kepengen kerja di sini karena kan beda gesturnya kalau kita bermain gesture itu kan orang lebih ini lebih ada ciri khas kayak gitu. Jadi menurut saya yang terpenting dari proses interview itu adalah gimana kita tuh diingat sama interviewer gitu loh. Kita harus punya karakter ketika kita di interview gitu. Dan itu yang akan bikin orang bahwa oh ya nih anak-anak yang berkarakter nih ini bisa dipertimbangkan untuk masuk ke perusahaan kita kayak gitu. Dan menurut saya satu lagi adalah closing statement. Jadi biasanya ketika kita di interview kita tuh suka dikasih kesempatan kayak gimana ada yang mau ditanyain lagi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba fresh graduate tuh biasanya kayak enggak Pak, cukup kayak gitu. Iya. Padahal itu tuh adalah kesempatan emas banget buat teman-teman untuk berdiskusi dengan si interviewer di luar hal-hal tadi ya, berkaitan dengan kerjaan. Misalkan, gimana ada yang mau ditanyakan lagi, kayak gitu. Tanya aja seputar kegiatan. Misalkan kayak gini, Pak, kemarin tuh saya lihat perusahaan ini di hari ulang tahunnya ngadain acara ini ya, acara donasi ya, untuk apa, segala macam, kayak gitu-gitu loh. Jadi, apa aja kalian tanyakan terkait sama perusahaan itu, gitu kan. Oh itu seru banget ya Pak, segala macam. Mungkin nggak bertanya, tapi kita kasih apresiasi, kita kasih penghargaan dari apa yang kita kagumi terhadap perusahaan itu juga bisa di momen itu gitu loh. Nggak mesti nanya aja sebenarnya kayak gitu. Itu kan bisa jadi momen supaya orang lain tuh lebih ingat kita. Dan kalau saya ketika saya selesai interview, saya selalu bilang kayak gini. Mungkin ini jurus pamungkas kayak gitu. Jadi saya selalu bilang kayak gini, oke, Mas, makasih ya sudah mengikuti interview apa segala macam. Makasih sudah datang di kantor kami kayak gitu. Nanti kami akan hubungi lagi. Nah, biasanya kalau orang tuh ketika di interview udah bilang kayak gitu, oh iya Pak, terima kasih, udah salaman keluar kayak gitu. Tapi jangan kayak gitu lagi mulai dari sekarang. Jadi kalau teman-teman udah sampai di tahap akhir closing, dia sudah closing bahwa misalkan Mas Budi, terima kasih sudah datang ke sini, nanti kita akan kabarin lagi. Nah, kamu harus bales statement itu. Balesnya gimana? Kamu bilang kayak gini, oh ya Pak, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti jalannya proses interview ini, gitu. Terlepas dari saya akan diterima atau tidak, bagi saya pribadi, ini adalah pengalaman yang berharga. Karena saya fresh graduate, dan saya belum pernah, Pak, terlibat dalam proses interview ini gitu. Jadi saya tidak diterima pun saya sudah dapat pelajaran yang berharga karena Bapak sudah banyak mengajarkan saya bisa banyak belajar dari Bapak dari proses interview ini. Wah, itu kan berbunga-bunga banget interviewer digituin gitu loh. Jadi kita juga harus bermain komunikasi gitu. Itu menurut saya triknya gitu. Terus kamu bilang juga gini, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak, kayak gitu. Udah salaman, pergi deh, kayak gitu. Menurut saya harus ada kesan yang kita tinggalkan ketika kita di interview. Itu sih yang penting menurut saya, gitu. Oke, keren banget tuh ya jawaban dari Mas Riki. Jadi trik-trik. Ya, mungkin tadi di awal-awal masih yang umum-umum ya, masih makin ke belakang kita mungkin masih makin bisa meninggalkan sesuatu ya. Mau kita, kadang-kadang kan biasanya kalau di industri yang kurang lebih sejenis, kita nggak tahu nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain gitu ya Mas ya. Bisa jadi, jadi udah pernah interview, nanti mungkin bisa jadi klien ketika misalnya buka usaha sendiri atau apa, kita nggak tahu gitu ya. Jadi ketika kita meninggalkan kesan yang baik tuh, wah keren banget ya. Mas, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Anissa Windy terkait tadi yang Mas Riki sampaikan.
Kalau perusahaan masih baru, belum banyak informasi yang ditemukan, data-datanya masih kurang jelas, mungkin kita kalau googling belum banyak deh gitu ya. Hmm. Apakah tetap dicoba wawancara perusahaan tersebut atau mencari perusahaan yang lebih besar dan lebih jelas? Gimana tuh, Mas? Ini banyak banget sih sebenarnya case kayak gini di mana misalkan Mm-mm. kita dapat informasi secara secara apa ya, secara online, ada Mm-mm. perusahaan kayak gitu. Biasanya perusahaan-perusahaannya sebenarnya mungkin ada tapi belum punya nama di search engine kayak Google atau apa kayak gitu. Mm-mm. Pilihannya sebenarnya dari teman-teman kayak gitu. Kalau buat saya pribadi nggak ada salahnya untuk dicoba, apalagi teman-teman kan masih fresh graduate gitu kan. Jadi coba itu adalah jangan berpikir melulu tentang wah harus diterima enggak, tapi kita juga harus belajar, kita harus pemanasan gitu loh. Jadi datang dulu ke perusahaan itu, ikuti proses interviewnya. Di situ teman-teman tuh bakal banyak banget dapat pelajaran. Pertama pelajarannya apa? Pelajaran menghadapi HRD. Karena karakteristik HRD tiap perusahaan itu kan beda-beda gitu kan. Jadi kamu tuh bisa belajar bahwa oh bener ya ternyata ketika interview tuh yang ditanyain ini. Itu kan jadi pelajaran tersendiri untuk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita jadi belajar masalah negosiasi gitu kan. Ketika ditanya masalah salary, kita harus jawab apa. Nah, itu kan kesempatan buat teman-teman untuk melatih itu. Melatih apa yang selama ini udah dikonsepkan di otak teman-teman gitu loh. Ini kan adalah wadahnya gitu loh. Jadi datang mah datang aja menurut saya gitu. Nanti urusan keterima atau enggak, ya itu nanti urusan lain soal. Kita pikirkan lagi nanti kemudian, tapi anggap itu sebagai ajang pemanasan untuk belajar interview, belajar untuk negosiasi gitu. Datang aja. Ya, setuju ya. Benar, buat fresh grade malah justru butuh ketemu sama medan perang yang banyak dulu ya, supaya Bener. makin kesini udah makin jago, taktiknya dapet, strateginya juga mungkin lebih berhasil gitu kali ya, Mas Bener, Riki ya. bener. Dan yang gak kalah Gitu. penting sebenarnya yang kita pelajari itu adalah kita ketemu sama saingan kita yang lain. Jadi Hmm. kalau selama ini kita nih ngerasa bahwa gue udah oke banget nih, kayaknya udah oke banget nih gitu kan, secara konten udah oke, secara mungkin penampilan mau interview udah oke, kayak gitu kan Mbak Reni. Iya, Begitu kita datang ke perusahaan, kita kan punya jadi banyak referensi bahwa betul. ternyata mungkin gaya berpakaian gue tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan sama orang itu, atau misalkan Iya. oke, nanti kalau interview bisa nih contek gaya berpakaiannya seperti ini segala macem. Itu kan referensi buat kita. Hal-hal kayak gitu kan nggak kita dapetin di kelas gitu, kita dapetinnya dalam sehari-hari, dalam ya ini proses-proses interview. Dan kita juga jadi tahu saingan kita tuh kayak gimana sih orangnya. Ini juga kadang-kadang yang apa ya, yang selalu umumnya praktek itu diterapkan ketika kita nunggu interview. Misalkan ada beberapa kandidat nih, itu tuh Mm-mm. saling diem-dieman, suka ngerasa pernah kejadian kayak gitu nggak sih, Mbak? Jadi saling diem-dieman kayak ya Iya. udah kita nunggu giliran interview diem, atau misalkan sekarang ada handphone ya udah main handphone apa segala macem, duduk diem kayak gitu. Mm-mm. Coba manfaatkan ajang itu untuk kayak sapa aja gitu loh, samping kanan atau kiri meskipun mereka Benar. kompetitor kita. Kenapa? Mm-mm. Karena kita kan jadi tahu sebenarnya yang ngelamar tuh siapa-siapa aja sih gitu kan. Jadi kan kita bisa tahu bahwa oke, kalau yang ngelamar saingannya kayak gini, kita harus lebih all out nanti ketika kita lagi di interview gitu loh. Jadi ajang ngobrol itu satu tujuannya. Jadi kita tahu sebenarnya peta persaingannya itu gimana. Yang kedua, ketika kita ngajak ngobrol mereka, sebenarnya itu adalah mencairkan suasana. Kan kamu pasti biasa grogi dong. Ada yang grogi itu tiap orang macam-macam. Kalau saya pribadi, saya tuh kalau grogi itu saya suka nguap. Jadi nguap aja terus gitu. Dan kadang-kadang mata tuh jadi merah. Jadi ketika interview tuh kayak orang baru bangun tidur kayak gitu. Nah, kalau kita ngobrol kan, saya pribadi saya nggak bakal nguap-nguap dong, karena saya ngobrol pemanasan segala macam. Ada orang yang misalkan tegang tuh mules bawaannya atau apa macam-macam. Jadi dengan kita ngobrol tuh kan sebenarnya itu mencairkan suasana, pemanasan juga buat kita. Gitu menurut saya. Mm-mm. Ya, saya sih tipikal yang ngobrol sih. Justru malah jadi tahu kalau misalnya dulu nih flashback ke pada saat kita fresh graduate mau interview kerja, ternyata wah gila nih dia yang apply juga kok udah pengalaman, saya baru lulus itu justru malah banyak nanya juga, bisa jadi malah membangun relasi sekalian tuh Mas ya. Iya, benar. Proses itu tuh. Benar. Gitu. Nah, Mas Riki ini belum ada yang nanya, saya mungkin ada satu pertanyaan juga nih Mas. Dari tadi kan kita membahas gimana, tadi kan saya sempat bertanya supaya sukses memenangkan interview kerja gitu ya, negosiasi pada saat proses interview kerja. Nah, kalau ini saya tarik lagi ke umum,
kan proses negosiasi itu kan tidak selalu berhasil ya Mas ya, benar nggak sih? Bener, Kita pasti bener. sangat mungkin menemui kegagalan dalam proses negosiasi. Nah itu gimana tuh Mas? Kira-kira kalau misalnya mahasiswa kita di sini mengalami hal ini, tidak hanya di interview kerja, tapi di proses negosiasi-negosiasi lainnya. Gimana Mas? Jadi gini, kegagalan itu sebenarnya udah kita pernah alami, mungkin bukan cuma dalam proses kerja ya, tapi namanya negosiasi kan itu berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalkan kamu nego, teman-teman mahasiswa nego ke orang tua, misalkan, "Ma, beliin sepeda dong, sekarang kan lagi musim orang sepedahan, segala macem," kayak gitu. "Beliin sepeda lipat dong yang mahal biar bisa ikutan klub sepeda," atau apa. Kemudian orang tua bilang bahwa, "Enggak, itu kemahalan," apa, segala macem. Itu proses negosiasi, gitu kan, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Terus teman-teman ditolak sama orang tua bahwa, "Enggak, kemahalan," apa, segala macem. Ya kita akhirnya gagal, kayak gitu. Sebenarnya kegagalan-kegagalan itu kan sudah pernah kita terima, gitu kan. Sudah pernah kita rasakan. Tetapi rasanya beda banget ketika kita gagal dalam bidang kerja, gitu loh. Dalam bidang kerja tuh rasanya lebih lebih nyesek gitu. Kenapa? Karena kita berjuang sendiri, gitu kan. Makanya dan itu terkait dengan preparation kita kadang-kadang. Kita udah nyiapin berbagai macam persiapan apa segala macam, tetapi gagal proses negosiasinya. Terus gimana cara kita mengatasi hal tersebut? Pertama, kalau menurut saya pribadi gitu loh, sebenarnya gagal atau berhasil itu adalah pelajaran tersendiri untuk kita. Ya kita kepengennya berhasil kayak gitu. Tapi kalau gagal, dan apalagi teman-teman mahasiswa nih baru lulus kayak gitu, itu kan jadi hal yang membuat kita belajar terus gitu loh. Belajar terus bahwa oke, nanti kalau misalkan ada proses interview lagi, misalnya ya sebagai contoh, jangan ucapkan kata-kata ini karena itu yang membuat saya gagal gitu. Jadi kesiapan kita untuk menerima kegagalan itu juga perlu ketika melakukan proses negosiasi. Jangan cuma kita overconfidence bahwa ini pasti berhasil nih, ini pasti berhasil nih. Tapi kita juga harus mempersiapkan kalau seandainya gagal, rencana apa yang akan kita ambil gitu. Jadi siapkan rencana-rencana lainnya gitu. Jadi jangan stuck di itu aja gitu sih. Belajar menerima kegagalan itu ya memang lebih susah daripada menerima kesuksesan karena semua orang orientasinya kepengen sukses. Ada nggak sih orang yang orientasinya kepengen gagal? Kan nggak ada sebenarnya. Tetapi ketika kita belajar, apalagi di usia muda nih kayak teman-teman, ya udah terima kegagalan kayak gitu. Lama-lama kan bakal bikin kita jadi belajar lebih profesional. Kalau teman-teman misalkan lihat bahwa, oh kok bisa sih mas, tadi saya nyampaikan trik-trik itu segala macam. Trik-trik itu saya sampaikan karena saya sudah melalui banyak proses kegagalan gitu loh. Jadi trik-trik tadi yang ditanyain Mbak Reni, yang saya sebutkan ada trik ketika closing, ada trik ketika kita prepare, apa segala macam, trik ketika proses interviewnya. Kenapa saya bisa menyimpulkan itu jadi trik-trik yang mungkin cukup berguna? Karena saya udah ngelewatin banyak banget kegagalan-kegagalan interview di negosiasi apa segala macam gitu. Akhirnya saya belajar dan sekarang saya bisa sharing ke teman-teman gitu loh. Jadi jangan takut untuk gagal, apalagi di usia-usia muda kayak teman-teman gitu. Resikonya apa sih gitu? Kalau misalkan kita gagal bernegosiasi, ya memang sakit, tapi kan jalan terus kan kehidupan itu. Jadi jangan stuck di satu titik itu aja gitu. Masih banyak opportunity lain lah. Jadi kegagalan itu anggap aja sebagai satu pembelajaran untuk mempersiapkan kamu ke fase-fase selanjutnya gitu. Oke, makasih Mas Riki. Ini ada pertanyaan titipan juga nih Mas. Kadang pada saat proses interview kerja itu ada beberapa case yang si interviewernya itu menunjukkan seperti apa ya, kesan underestimate gitu, misalnya ke fresh graduate gitu. Nah, gimana sih Mas kita bisa mengontrol supaya emosinya tuh nggak negatif gitu ya, supaya kita tetap bisa memberikan performa yang terbaik, nggak melulu kita pasti apa ya, supaya nggak ada pemikiran bahwa udahlah gue nggak mau ambil kerjaan ini aja gue baru interview pertama udah di underestimate nih. Nah itu ada ini nggak Mas, tips-tips nggak? Sebenarnya karakter HRD itu kan emang macam-macam ya gitu Mbak. Ada karakter yang emang enak, ada karakter yang underestimate banget, ada karakter yang mungkin jutek segala macam. Itu adalah orang-orang yang kita akan hadapi gitu loh. Teman-teman di kampus saja kan karakter dosen macam-macam kan. Ada dosen yang asik, ada dosen yang
killer, ada dosen yang macam-macam lah kayak gitu kan. Itu karakter-karakter tiap orang kayak gitu. Jadi gimana tipsnya supaya nggak kebawa negatif? Sejujurnya memang ketika lawan bicara kita nggak enak, kita juga pasti akan secara psikologis ngerespon dengan yang nggak enak juga gitu kan. Kalau misalkan kita ketemu orang yang tadi interviewernya, HRD-nya misalkan jutek atau apa, ngomongnya juga ketus atau apa, kita juga pasti mood kita tuh akan langsung berubah ketika saat itu juga gitu kan. Jadi gimana cara mengatasinya? Sebenarnya nggak ada trik khusus untuk mengatasi hal itu. Kalau memang teman-teman kembali lagi menganggap ini sebagai proses pembelajaran, menurut saya pada akhirnya ini akan kembali menjadi cerita bagi kita sih gitu, bahwa gue pernah diinterview sama orangnya kayak gini, dan ya udah di kemudian hari kita bisa menertawakan proses interview itu gitu loh kan Mbak. Jadi kayak dulu tuh HRD di perusahaan ini kayak gini-gini banget nih segala macam. Itu kan akan jadi cerita menarik dalam hidup kita gitu loh. Nah, kalau kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu, ya kembali lagi diingat bahwa apakah pekerjaan ini benar-benar kamu inginkan gitu loh. Apakah kamu tuh benar-benar pengen banget masuk ke perusahaan ini? Kalau kamu pengen banget masuk ke perusahaan ini, ya jangan terpengaruh sama sikapnya dia. Karena bisa jadi HRD itu ketika menginterview kita, ya dia juga playing role juga gitu loh. Nggak menunjukkan yang karakter aslinya, karena dia kepengen tahu. Terlebih misalkan kayak gini, ini satu cerita. Biasanya di CV, orang tuh suka nyebutkan bahwa mereka itu tahan dalam tekanan. Gitu kan, misalkan saya adalah pribadi yang bisa bekerja dalam tekanan segala macam. Kita biasanya suka ngebagus-bagusin CV kan. Terus diuji nih sama HRD-nya. Baru diinterview dengan muka yang jutek apa segala macam kayak gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi bumerang buat kita. Kenapa kita menyebutkan bahwa kita bisa bekerja dalam tekanan, kalau baru menghadapi orang yang jutek aja kita udah jiper, istilahnya kayak gitu, udah down duluan gitu kan. Jadi lebih baik kita berpositif thinking bahwa kita tuh lagi diuji sama HRD atas apa yang kita tulis di CV gitu. Jadi ya udah, siapin diri kamu aja, apa yang kamu tulis di CV kurang lebih itu yang akan kamu hadapi gitu loh. Oke, itu ya emang kadang banyak ada aja tuh tantangannya, dan apalagi kalau yang fresh graduate itu karena baru, gue salah apa ya, kok gue interview baru ini aja kayak udah di underestimate dan lain sebagainya. Mas Riki, satu lagi nih, kalau biasanya pada saat itu bisa fresh graduate, mungkin bisa juga yang udah senior gitu ya, kita kan kadang mencari peluang pekerjaan itu lebih dari satu perusahaan ya Mas. Bener. Misalnya kita, Mas Riki, aduh kayaknya gue pengen mencoba tantangan baru gitu ya, biasanya apply ke 5 perusahaan. Tiba-tiba ada yang manggil katakanlah 2 gitu ya. Pada saat proses interview di perusahaan yang pertama, tadi kan kita bisa menegosiasikan untuk kita minta waktu ya berpikir. Iya. Nah, kira-kira ada ini nggak ya? Kira-kira bagaimana cara negosiasi yang tepat? Padahal sebetulnya kita juga menunggu alternatif yang lain. Paham nggak sih Mas? Jadi kita mau interview di tempat lain gitu ya. Kan fresh graduate juga berlaku dong. Siapa tahu dia mau itu dari lokasi, kayak tunjangan, gaji, dan lain sebagainya gitu kan. Kita kayak, aduh gue pengen jawab yang ini kalau gue udah interview yang ono gitu. Kasarnya seperti itu gitu. Jadi bisa membandingkan antara satu dan yang lain. Nah, kira-kira gimana ya cara ngomong ke perusahaannya, bisa meminta waktu atau gimana sih Mas bentuknya? Jadi sebenarnya ini juga bisa menguntungkan kamu, bisa juga merugikan kamu kayak gitu kalau tidak disampaikan dengan benar negosiasinya gitu. Semisal teman-teman pasti ini fresh graduate bakal sering banget ditanyain pertanyaan ini, sudah nge-apply kemana aja kayak gitu. Itu adalah pertanyaan yang pasti banget fresh graduate itu dapatkan kayak gitu, karena mereka pengen tahu dong gitu, kalian tuh nge-apply ke mana-mana aja kayak gitu, bisa jadi ke kompetitornya mereka, bisa jadi ke siapapun kayak gitu kan. Dan apa hasilnya biasanya kan kayak gitu. Kalau ditanya seperti itu, sebetulnya itu jadi poin plus banget buat teman-teman ketika bisa menyampaikannya gitu loh. Jadi kalau teman-teman fresh graduate bilang bahwa, oh iya Pak, selama proses ini saya sudah nyebarin CV ke beberapa perusahaan gitu. Teman-teman bisa nyebutin, misalkan antara lain, ya nggak usah nyebutin kalian ngeblas 10 CV atau pernah di-interview di 10 perusahaan, ya nggak usah sebutin 10-10-nya. Tapi ini kan bentuk negosiasi kan. Kalian bisa bilang bahwa
ke perusahaan-perusahaan yang mungkin cukup bernama aja. Kamu bilang bahwa, oh ya Pak, saya sudah ada di tahap interview dengan perusahaan ini, dan ini. 3 perusahaan yang cukup punya bernama lah istilahnya, gitu kan. Terus, pasti mereka kan dapat ngasih lagi nih pertanyaan kayak, kalau seandainya 3-tiganya diterima, kamu pilih yang mana? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke fresh graduate. Kalau menurut saya, jawaban terbaik adalah teman-teman bilang bahwa saya akan menerima perusahaan yang paling cepat memberikan respon kepada saya, Pak, gitu. Nah, terus biasanya suka ada lagi pertanyaan kayak misalkan, mana yang kamu beratnya condongnya kemana, kayak gitu. Terus kamu bilang bahwa saat ini saya memang sedang diinterview dengan Bapak di perusahaan, let's say misalkan Gojek kayak gitu, di perusahaan Gojek kayak gitu. Saya datang ke sini itu merupakan bentuk ketertarikan saya, Pak, dengan perusahaan ini gitu. Jadi saya berharap kalau memang Bapak juga suka dengan saya, kita bisa bekerja sama, ya secepatnya lah, Pak. Nah, tadi kan saya bilang yang di trik-trik interview adalah convince, yakinkan mereka bahwa the time is running out gitu loh. Itu kan salah satu trik negosiasi bahwa ya kalau Bapak mau, cepet kasih jawaban, Pak, gitu. Jadi kita juga nge-push mereka gitu bahwa kita tuh ada juga sebenarnya tawaran-tawaran lain, tapi siapapun yang tercepat, itu yang akan saya ambil duluan. Kayak gitu. Jadi bebannya tuh bukan cuma di kita kasih beban juga ke perusahaan gitu. Biar mereka juga sama-sama berpikir bahwa, oke, ini kandidat yang potensial, gue nggak mau kehilangan kandidat ini nih, kayak gitu. Apalagi dia juga punya deadline nih, kayak gitu. Ya udah, biar perusahaan juga punya deadline, kayak gitu. Sesuai dengan tadi trik-trik yang negosiasi itu, Mbak Reni. Gitu. Oke, udah selesai. Saya kembali lagi. Jadi saya lanjutkan tadi ya, saya coba merangkum beberapa hal. Selanjutnya, skill negosiasi itu dibutuhkan seumur hidup kita. Dan prosesnya itu harus selalu dilatih, jadi nggak bisa berhenti gitu. Kadang kalau misalnya di tahap fresh graduate, 3 tahun kerja pertama, mungkin skill kita masih di mana. Nah, kalau kita stop, ketika kita kembali lagi ke industri, mungkin ada trik baru, mungkin ada strategi baru. Oleh karena itu butuh latihan terus-menerus, jadi nggak bisa stop sampai di situ aja. Jadi jangan khawatir buat teman-teman mahasiswa, jangan selalu berpikir bahwa, oh kita pasti kalah sama yang negonya lebih tinggi. Enggak, kita harus selalu bisa meningkatkan skill negosiasi kita. Tadi prosesnya sudah dijelaskan sama Mas Riki, mulai dari persiapan, latihan, bahkan udah dijelaskan juga dari proses persiapan itu, kira-kira taktik apa sih yang bisa kita pakai untuk memenangkan proses negosiasi tersebut. Lalu yang tidak kalah penting, di proses komunikasi itu memang kita harus menjadi active listener. Jadi kita harus menjadi seorang pendengar yang baik untuk bisa memaksimalkan kemampuan komunikasi kita, termasuk kemampuan negosiasi. Lalu tadi ada beberapa yang saya ambil juga dari Mas Riki terkait dengan kalau kita menjelaskan sesuatu, mungkin nggak hanya tadi harus sekedar portfolio yang tadi Mas Riki bilang untuk memenangkan pitching ya, tapi juga ketika proses negosiasi, kayaknya ketika kita menjelaskan sesuatu dengan passionate, orang bisa lebih percaya, bisa lebih yakin gitu. Jadi mungkin poin ini juga bisa diaplikasikan tidak hanya di proses pitching, tapi juga di proses negosiasi lain yang memang kita menunjukkan energi yang maksimal, kita menunjukkan kita passionate di bidang tersebut. Lalu yang mau saya highlight juga terkait tadi di proses interview terkait closing statement. Kalau misalnya persiapan, lalu tadi masalah time management, mungkin rata-rata mahasiswa pernah dengar juga. Tapi hal yang menurut saya sangat penting di sini adalah bagaimana kita memberikan kesan yang diingat. Jadi ketika kita sudah keluar dari ruangan itu, oh iya saya inget tuh si A itu yang tadi proses interviewnya begini gitu ya. Jadi harapannya ada proses kerja sama selanjutnya walaupun belum tentu diterima, tapi orang itu bisa kenal dan ingat dengan kita. Kurang lebih itu sih yang saya highlight gitu, karena kalau dari poin-poin yang sudah disampaikan Mas Riki, tadi saya merasa sudah cukup jelas gitu ya. Harapannya ini bisa mendatangkan manfaat buat kita bersama gitu. Mas Riki, saya izin, kira-kira boleh nggak sih kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau tanya, mungkin mau email gitu masih terkait negosiasi, dimungkinkan nggak Mas Riki? Boleh aja. Boleh aja, nanti berarti saya izin share di sini emailnya Mas Riki ya, jadi kalau yang ada kontak lanjutan bisa menghubungi Mas Riki lagi.
Oke, sebelum selesai, saya mengingatkan kembali, rekan-rekan diminta untuk mengisi link ini ya,